Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 403. Nyi Rangga pun kemudian meninggalkan bilik itu lagi dan kembali menemui tamu-tamunya. Namun ternyata tamu-tamunya itu telah minta diri untuk meninggalkan rumah Ki Rangga. Begitu tergesa-gesa, bertanya Nyi Rangga. Kami masih mempunyai tugas yang harus kami selesaikan Nyi, jawab Ki Wirayuda. Sekali lagi, kami sekeluarga menyatakan terima kasih yang tidak terhingga. Karena dengan pertolongan kalian semuanya, maka Raras dapat dibebaskan dari tangan orang-orang yang telah menculiknya, berkata Nyi Rangga dengan suara yang bergetar. Itu sudah menjadi kewajiban kami Nyi, jawab Ki Wirayuda. Demikianlah, sejenak kemudian, maka para tamu Ki Rangga Wibawa itu telah meninggalkan rumah itu. Mereka langsung menuju ke rumah Ki Wirayuda untuk menemui anak-anak dari kelompok Gajah Liwung yang ada di sana. Namun Raden Teja Prabawa yang melihat arah perjalanan mereka bertanya. Heh, akan pergi kemana? Ke rumahku, jawab Ki Wirayuda. Bukankah kita memang akan pergi ke rumahku? Bukankah kita hanya singgah sebentar saja di rumah Ki Rangga Wibawa, sebagaimana kita rencanakan? Bahkan kita sudah terlalu lama berada di rumah Ki Rangga Wibawa untuk menunggu minuman menjadi dingin. Wajah Raden Teja Prabawa menegang. Dengan lantang ia berkata. Aku tidak mempunyai kepentingan di rumah Ki Wirayuda. Tidak apa-apa Raden, jawab Ki Wirayuda. Bukankah Raden tidak pernah berkunjung ke rumahku? Tetapi tidak di saat seperti ini, jawab Raden Teja Prabawa. Aku ingin segera pulang. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah, jika Raden ingin pulang. Kami ingin meneruskan perjalanan kami. Dalam pada itu Agung Sedayu pun menyambung. Aku, Gelagah Putih dan Sabung Sari ingin bertemu dengan kawan-kawan kami yang telah membantu kami membebaskan Raras. Karena itu, jika berkenan, ada baiknya Raden bertemu dengan mereka. Wajah Raden Teja Prabawa semakin menegang. Ia memang merasa terlalu kecil di antara orang-orang yang disebut Raras sendiri sebagai orang-orang yang telah menolong membebaskannya. Tetapi justru karena itu, maka Raden Teja Prabawa merasa perlu menggelembungkan dirinya, agar nampak lebih besar dari perasaannya sendiri. Karena itu maka katanya. Tidak. Aku akan pulang. Jika orang-orang itu sempat, biarlah mereka singgah di rumah. Aku memang ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Memang sulit baginya untuk menerima cara berpikir Raden Teja Prabawa. Namun Agung Sedayu memang sudah mengira bahwa yang dilakukan oleh anak muda itu justru karena ia merasa dirinya terlalu kecil. Karena itu, maka ia pun berkata. Jika demikian, apa boleh buat? Tetapi pernyataan terima kasih itu akan aku sampaikan kepada kawan-kawan kami itu. Raden Teja Prabawa ternyata masih termangu-mangu sejenak. Karena itu, maka Agung Sedayu dan Ki Wirayuda pun hampir berbareng berkata. Marilah Raden. Tetapi demikian mereka bergerak, Raden Teja Prabawa segera bertanya. Kalian akan pergi kemana? Ki Wirayuda yang keheranan menjawab. Bukankah sudah kami katakan, kami akan pergi ke rumahku untuk bertemu dengan beberapa kawan yang sudah ada di sana. Tetapi aku ingin pulang dahulu, berkata Raden Teja Prabawa dengan wajah yang tegang. Silahkan Raden. Silahkan. Bukankah kami sudah mempersilahkan jika Raden akan pulang lebih dahulu? Dan kalian, bertanya Teja Prabawa. Ki Wirayuda semakin tidak mengerti. Karena itu ia pun bertanya. Bagaimana maksud Raden sebenarnya? Raden Teja Prabawa memang menjadi ragu-ragu. Namun katanya kemudian. Bukankah kita berangkat bersama-sama? Ya, jawab Ki Wirayuda. Raden Teja Prabawa masih saja nampak ragu-ragu. Tetapi kemudian ia berkata pula. Jika demikian, kenapa kita tidak pulang bersama-sama? Ki Wirayuda menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Gelagah Putih yang tidak sabar lagi bertanya. Apakah Raden tidak berani pulang sendiri? Wajah Raden Teja Prabawa menjadi merah. Tetapi ia masih sempat membentak. Siapa yang berkata begitu? Aku hanya mengatakan bahwa kita berangkat bersama-sama. Seharusnya kita pulang bersama-sama. Kami akan pergi ke rumah Ki Wirayuda.
Terserah kepada Raden, apakah Raden akan ikut pergi bersama kami atau akan pulang mendahului kami, sahut Gelagah Putih kemudian. Agung Sedayo Minarik Nafas Dalam-Dalam. Katanya. Sebaiknya Raden pulang saja lebih dahulu. Agaknya tidak akan terjadi sesuatu di perjalanan. Di kota ini kewaspadaan telah ditingkatkan, para prajurit meronda di sepanjang hari. Bahkan juga di malam hari. Wajah Raden Teja Prabawa yang merah terasa menjadi panas. Namun kepada diri sendiri ia memang tidak dapat ingkar, bahwa ia tidak ingin bertemu dengan bajang bertangan baja di perjalanan pulang. Atau orang lain yang disebut Resi Belahan itu. Orang yang masih belum pernah dilihatnya. Tetapi sudah pernah didengarnya tentang kelebihan mereka. Dalam keraguan-raguan itu, Ki Wirayuda melihat 4 orang prajurit yang meronda lewat. Beruntunglah Ki Wirayuda mengenal 2 di antara mereka. Karena itu, maka Ki Wirayuda telah memanggil mereka. Ki Wirayuda, desis salah seorang di antara mereka. Ki Wirayuda pun kemudian berkata, "Bawa Raden Teja Prabawa kembali ke rumahnya. Kami masih akan melanjutkan perjalanan kami sebentar, karena masih ada tugas yang masih akan kami selesaikan." "Aku dapat pulang sendiri," potong Raden Teja Prabawa dengan nada keras. "Aku sama sekali tidak ketakutan untuk pulang. Aku hanya mengatakan, jika kita berangkat bersama-sama, seharusnya kita kembali bersama-sama." Raden Teja Prabawa tidak menunggu jawaban. Ia pun telah memacu kudanya meninggalkan orang-orang itu, langsung menuju ke rumahnya. Sementara para prajurit itu menjadi kebingungan. "Jangan ikut menjadi bingung," berkata Ki Wirayuda. "Raden Teja Prabawa memang sedang bingung. Bukankah kalian tahu sebabnya sehingga anak muda itu kadang-kadang kehilangan kekang akan dirinya sendiri?" Para prajurit itu mengangguk-angguk. Seorang di antara mereka bertanya, "Jadi? Teruskan tugas kalian," jawab Ki Wirayuda. Para prajurit itu saling berpandangan sejenak. Namun seorang di antara mereka pun kemudian berkata, "Baiklah Ki Wirayuda. Kami minta diri." "Terima kasih atas kesediaan kalian," jawab Ki Wirayuda. Dengan demikian maka mereka pun telah berpisah. Ki Wirayuda meneruskan perjalanannya bersama beberapa orang kembali ke rumahnya, sedang para prajurit itu pun meneruskan tugasnya menelusuri jalan-jalan di kota raja untuk mengamati keadaan. Sementara itu Raden Teja Prabawa melarikan kudanya di jalan-jalan yang terhitung ramai. Seorang perempuan yang menggandeng anaknya menyeberangi jalan, hampir saja disambar oleh kuda Raden Teja Prabawa yang tegar. Namun untunglah bahwa kuda itu berlari sejengkal saja di hadapannya. Anginnya lah yang menyambar perempuan dan anaknya itu, sehingga anak itu pun menjerit ketakutan. Beberapa orang kemudian berlari-larian menggandeng perempuan dan anaknya itu menepi. Kemudian membawanya duduk di bawah sebatang pohon yang rindang. Perempuan yang gemetar itu kemudian memeluk anaknya yang menangis. Terima kasih," desis perempuan itu kepada beberapa orang yang berdiri termangu-mangu di sebelah-menyebelahnya. Seorang di antaranya bertanya, "Bukankah Bibi tidak apa-apa?" "Tidak Kisanak," jawab perempuan itu. "Kami tidak mengalami sesuatu. Kami hanya terkejut." Sementara itu Raden Teja Prabawa masih melarikan kudanya tanpa berpaling. Beberapa orang mengumpatinya dengan kasar, karena mereka tidak tahu siapa yang melarikan kudanya seperti dikejar hantu itu. "Anak-anak muda sekarang kadang-kadang tidak mau bertimbang rasa," berkata seorang laki-laki separuh baya. Mereka mengira bahwa jalan-jalan itu adalah miliknya. Dalam pada itu, Raden Teja Prabawa memang menjadi sangat tergesa-gesa. Meskipun jalan-jalan di kota raja itu cukup ramai, namun Teja Prabawa masih juga mencemaskan bahwa tiba-tiba saja di antara mereka muncul bajang bertangan baja yang luput dari penangkapan, atau orang yang disebut-sebut bernama Resi Belahan. Mereka akan dapat melontarkan dendam kepadanya karena mereka telah kehilangan Raras. Jika kedua orang itu muncul, maka ia tentu tidak akan dapat melawannya. Bahkan seandainya ia berteriak-teriak, maka belum tentu ada orang yang mampu menolong membebaskannya dari tangan orang-orang berilmu sangat tinggi itu, sehingga dengan demikian maka ia akan dapat mengalami nasib yang sangat buruk. Karena itu, maka Raden Teja Prabawa memang ingin segera sampai ke rumah. Rasa-rasanya sepanjang perjalanan ia selalu dibayangi oleh kemungkinan yang buruk itu. Menurut angan-angannya, bajang bertangan baja dan Resi Belahan itu dapat saja muncul dari sembarang tempat. Dari antara orang-orang yang lewat,
dari balik pepohonan yang tumbuh di sebelah-menyebelah jalan, dari regol-regol halaman rumah, dan dari manapun juga. Apalagi jika kebetulan Raden Teja Prabawa bertemu dengan orang yang bertubuh pendek, maka jantungnya rasa-rasanya akan terlepas dari tangkainya. Tetapi ternyata bahwa perjalanan Raden Teja Prabawa itu sama sekali tidak terganggu. Ketika ia memasuki regol halaman rumahnya, maka rasa-rasanya di ujung ubun-ubunnya telah terpercik air sedingin embun. Kakeknya yang kebetulan berada di pendapa menjadi berdebar-debar melihat kuda cucunya berlari kencang memasuki halaman rumah. Namun kemudian Raden Teja Prabawa itu pun telah menarik kendali kudanya, dan kudanya pun berhenti di sebelah pendapa rumahnya itu. Ki Lurah dengan tergesa-gesa bangkit berdiri dan menyongsong cucunya, yang kemudian meloncat turun dari kudanya. "Ada apa?" bertanya Ki Lurah. Tetapi Raden Teja Prabawa mengerutkan dahinya. Anak muda itu justru bertanya. "Maksud kakek?" "Kau nampak gugup dan tergesa-gesa," jawab kakeknya. "Tidak ada apa-apa," jawab Teja Prabawa. "Kau berpacu memasuki halaman ini tanpa memperlambatnya. Seandainya ada orang yang kebetulan keluar dari regol halaman rumah ini, maka orang itu akan dapat terinjak kaki-kaki kudamu yang berlari kencang itu. Bukankah aku sudah memperhitungkannya, kakek? Kakek jangan selalu cemas atas apa saja yang aku lakukan. Bukankah aku sudah cukup dewasa dan berpengalaman di atas punggung kuda?" Ki Lurah berenjangan mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah. Tetapi sebaiknya kau harus lebih berhati-hati." Teja Prabawa mengangguk-angguk. Katanya, "Aku selalu berhati-hati, kakek. Tetapi kakek tidak usah terlalu memikirkan aku. Aku sudah dapat memilih apa yang baik aku lakukan, dan mana yang seharusnya tidak aku lakukan." "Syukurlah," desis Ki Lurah berenjangan. "Itu adalah salah satu ciri dari seorang yang telah dewasa." Ki Lurah terhenti sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Di mana kawan-kawanmu yang berangkat bersamamu tadi?" "Mereka ternyata tidak tahu unggah-ungguh," jawab Teja Prabawa dengan wajah muram. "Kenapa?" bertanya kakeknya. Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Sambil melangkah naik ke pendapa ia pun berkata, "Itu adalah salah satu ciri dari seorang yang telah dewasa." Ki Lurah terhenti sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya, "Orang-orang itu ternyata tidak ingin kembali bersamaku." "Mungkin mereka masih mempunyai kepentingan yang lain," sahut Ki Lurah berenjangan. "Tetapi kami berangkat bersama-sama. Seharusnya kami pulang bersama-sama. Tetapi mereka ternyata memilih meneruskan perjalanan mereka ke rumah Ki Wirayuda, dan membiarkan aku pulang sendiri." Ki Lurah mengerutkan keningnya. Namun ia pun berkata, "Apa kata mereka?" Raden Teja Prabawa pun kemudian menceritakan perjalanan mereka ke rumah Raras, dan selanjutnya yang lain akan pergi ke rumah Ki Wirayuda. Ki Lurah berenjangan mengangguk-angguk pula. Namun sambil tersenyum ia berkata, "Ya, seharusnya jika kalian berangkat bersama-sama, maka kalian pun pulang bersama-sama pula." "Nah, bukankah begitu?" sahut Raden Teja Prabawa. "Ya. Seharusnya kau pun pergi ke rumah Ki Wirayuda, dan kembali bersama-sama dengan mereka." Raden Teja Prabawa terkejut. Dengan kerut di dahinya ia bertanya, "Kenapa harus aku yang mengalah? Bukankah mereka berada di rumahku, di rumah ayahku? Mereka berempat, sedang kau seorang diri. Apalagi kau hanya sekedar pulang, sementara yang lain masih mempunyai tugas yang harus diselesaikan. Itu kepentingan mereka. Mereka juga harus melihat kepentinganku pula," jawab Teja Prabawa. "Kepentinganmu apa?" "Pulang, hanya itu kan? Pulang ke rumah. Pulang kepada ayah dan ibu." Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun menjawab, "Bukankah pulang ke rumah ini juga kepentingan mereka? Mereka mau pulang kemana jika tidak ke rumah ini? Tetapi kenapa mereka berada di sini? Juga kenapa Ki Jayaraga berada di sini? Kenapa Angger Sekar Mirah juga berada di sini? Dan bahkan para prajurit itu? Apapun alasannya, kek. Tetapi mereka berada di rumahku. Di rumah ayahku. Merekalah yang harus menyesuaikan dirinya dengan segala macam ketentuan dan kebiasaan serta unggah-ungguh di rumah ini. Dengar cucuku. Mereka berada di sini karena kita memerlukan mereka.
Seandainya mereka tidak berada di rumah ini, maka mereka dapat berada di mana saja. Di rumahku, di rumah Ki Wirayuda, atau bahkan di Kepatihan. Lebih dari itu, mereka dapat saja bermalam di istana, karena Agung Sedayu adalah sahabat Panembahan Senapati di masa mudanya. Mereka bersama-sama mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka berprihatin menelusuri kehidupan. Mereka rajin mencari makna dari tingkah laku dan kehidupan mereka. Tetapi mereka juga bekerja keras untuk mencari bekal bagi masa depan mereka. Mereka menyingkir dari sekedar bersenang-senang kini tanpa memikirkan hari depan. Nah, lihat kepada dirimu sendiri. Apa yang telah kau lakukan? Wajah Teja Prabawa menegang. Namun kemudian ia pun melangkah memasuki pintu peringgitan sambil bersungut. Kakek selalu membelokkan pembicaraan tentang apapun juga, sekedar untuk menjelek-jelekan aku. Seakan-akan tidak ada yang benar yang aku lakukan selama ini. Ki Lurah Berenjangan tidak menyahut. Ia kembali duduk di pendapa sambil merenungi peristiwa-peristiwa yang baru saja terjadi. Ia pun merasa prihatin atas sikap dan kelakuan cucunya. Justru cucunya yang laki-laki. Kemanjaannya membuatnya kehilangan ketegaran jiwanya sebagai seorang laki-laki. Ia lebih banyak bergantung kepada kedua orang tuanya daripada berusaha untuk bangkit dan berdiri sendiri. Sementara itu, Ki Wirayuda dan ketiga orang yang menyertainya sudah berada di rumahnya. Namun yang sikapnya agak berbeda adalah Sabung Sari. Sejak di perjalanan ia lebih banyak diam. Seakan-akan ada sesuatu yang sedang dipikirkannya. Tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak bertanya kepadanya. Apalagi perhatian mereka lebih banyak tertuju kepada anak-anak Gajah Liwung. Mereka mengira bahwa Sabung Sari memang sedang letih. Peristiwa yang terjadi di Tegal Wuru itu agaknya telah memberikan kesan yang dalam di hatinya. Usaha penculikan dan kekerasan yang diperlihatkan oleh keluarga Ki Tumenggung Wureda Selaputih atas keluarga Ki Ranggawibawa dan Ki Tumenggung Purbarumeksa. Namun sebenarnya lah tidak seorang pun yang tahu apa yang sedang bergejolak di hati Sabung Sari. Ketika ia berada di Tegal Wuru, maka ia sudah bertemu dan bahkan menolong seorang gadis yang bernama Ras itu. Tetapi pada waktu itu, ia sama sekali tidak sempat untuk memperhatikan gadis yang sedang ditolongnya itu. Perhatiannya sepenuhnya tertuju kepada usaha untuk melindungi dan menyelamatkan Raras, apapun yang dilakukannya pada waktu itu. Namun ketika ia kemudian melihat Raras muncul dari balik pintu peringgitan saat ia berada di rumah Ki Ranggawibawa, maka perasaannya justru menjadi lain. Tiba-tiba saja ia melihat Raras sebagai seorang gadis cantik yang meningkat ke usia dewasa sepenuhnya. Bahkan tanpa sesadarnya Sabung Sari telah memperhatikan Raras dengan sungguh-sungguh. Ia terkejut ketika kemudian Raras berlari masuk kembali ke dalam. Sabung Sari saat itu hanya dapat menundukkan wajahnya. Ia merasa beruntung bahwa tidak ada orang yang memperhatikannya, selain Raras sendiri. Tetapi hal itu sudah dapat membuat hatinya menjadi berdebar-debar. Mungkin Raras menjadi marah dan menuduh bahwa ia menolongnya karena ia mempunyai pamrih. Sabung Sari menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak akan lagi melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Karena itu, maka ia berniat untuk tidak bertemu lagi dengan Raras. Aku telah menolongnya. Sebenarnya lah hanya itu yang ingin aku lakukan. Tidak lebih, berkata Sabung Sari kepada diri sendiri sambil menundukkan kepalanya. Ketika kemudian mereka bertemu dengan anak-anak dari kelompok Gajah Liwung, Sabung Sari berhasil mengesampingkan angan-angannya tentang Raras. Ia sempat menenggelamkan diri dalam pembicaraan yang riuh, sehingga dengan demikian Agung Sedayu dan Gelagah Putih telah melupakan pula sikap Sabung Sari di perjalanan. Raden Teja Prabawa dan sudah tentu keluarganya, mengucapkan terima kasih kepada kalian, berkata Agung Sedayu kepada anggota kelompok Gajah Liwung, termasuk Ki Ajar Gurawa yang berada di tempat itu pula. Kami sekedar menjalankan kewajiban kami, jawab Ki Ajar Gurawa. Lalu katanya pula. Mudah-mudahan untuk selanjutnya Ki Tumenggung Wureda Selaputih tidak lagi mendendam, karena dendam yang berkepanjangan hanya akan menimbulkan malapetaka saja. Agaknya Ki Patih Mandaraka akan menyelesaikan persoalan ini dengan tuntas tetapi tentu cukup bijaksana, sehingga tidak akan ada akibatnya lagi di hari kemudian, jawab Ki Wirayuda. Tetapi persoalannya kemudian adalah Bajang bertangan baja dan orang yang disebut-sebut bernama Resi Belahan, desis Agung Sedayu. Ya, itu akan tetap menjadi perhatian kita, sahut Ki Wirayuda.
Karena persoalan yang dibawa Ki Manuhara bukan sekedar persoalan keluarga Ki Tumenggung Purbarumeksa. Tetapi tentu jauh lebih besar dari itu. Jika ia terlibat dalam persoalan ini, maka ia telah terseret oleh kepentingan Bajang Bertangan Baja. Yang lain mengangguk-angguk. Sementara Agung Sedayu berkata, dengan demikian maka kita masih harus berhati-hati terhadap mereka. Seandainya Ki Tumenggung Reda Selaputih tidak lagi mendendam, namun belum tentu dengan Bajang Bertangan Baja dan kawan-kawan Ki Manuhara. Di samping itu, Resi Belahan akan dapat meneruskan tugas-tugas Ki Manuhara, meskipun Resi Belahan tidak mau bekerja sama dengan Bajang Bertangan Baja. Dengan demikian, maka orang-orang yang berkumpul itu telah bersepakat bahwa kelompok Gajah Liwung masih diperlukan kehadirannya di Mataram. Masih banyak yang harus kita lakukan, berkata Agung Sedayu. Lalu katanya, karena itu maka kehadiran kita di Mataram masih diperlukan. Tentu Ki Wirayuda tidak akan berkeberatan untuk membiarkan kelompok Gajah Liwung melakukan kegiatan-kegiatannya di Mataram, sudah tentu untuk waktu yang terbatas. Ki Wirayuda mengangguk-angguk. Katanya, aku memang memerlukan kehadiran kelompok ini di samping para petugas sandi. Tetapi aku tetap minta agar kelompok ini tidak berbenturan dengan petugas-petugas sandi dan para prajurit di Mataram. Kami akan menjaga hal itu sebaik-baiknya, berkata Sabung Sari, yang masih tetap diakui sebagai pimpinan kelompok Gajah Liwung, meskipun untuk sementara tugasnya telah diambil alih oleh Ki Ajar Gurawa. Demikianlah, maka kehadiran Agung Sedayu di rumah Ki Wirayuda itu telah memberikan dorongan jiwani kepada kelompok Gajah Liwung yang masih akan tetap hadir di bumi Mataram, meskipun harus tetap terkendali. Selanjutnya Agung Sedayu pun telah memberikan obat-obatan bagi anggota Gajah Liwung yang terluka. Naratama dan Mandira adalah di antara mereka yang agak parah. Meskipun lukanya sudah berangsur baik, tetapi obat Agung Sedayu yang diberikan akan dapat membantu mempercepat penyembuhannya. Ketika pembicaraan mereka sudah selesai, maka Agung Sedayu pun telah minta diri. Untuk sementara Sabung Sari dan Gelagah Putih masih akan mengikuti Agung Sedayu ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Bahkan Agung Sedayu pun kemudian berkata, mungkin keduanya masih akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh jika persoalannya masih rumit. Sabung Sari bahkan ingin untuk sementara berada di Tanah Perdikan. Meskipun hal itu tidak dikatakannya, namun ia sudah menjadi sedikit berlega hati bahwa Agung Sedayu masih berniat untuk membawanya. Dengan demikian, maka ia tidak akan bertemu lagi dengan Raras, yang ternyata telah menyentuh perasaannya. Padahal ia tahu benar, bahwa Raras adalah seorang gadis yang telah menyatakan diri menyongsong hari depannya bersama Raden Teja Prabawa, seorang anak muda putra Ki Tumenggung Purbarumeksa. Tetapi Sabung Sari tidak sempat merenung lagi. Agung Sedayu pun kemudian telah minta diri untuk meninggalkan rumah Ki Wirayuda. Sejenak kemudian maka Agung Sedayu, Sabung Sari dan Gelagah Putih telah menyusuri jalan-jalan kota menuju ke rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa. Ketika mereka sampai di rumah Ki Tumenggung dan kemudian duduk di pendapa bersama Ki Lurah Beranjangan dan Ki Jayaraga, maka Ki Lurah pun berkata, Teja Prabawa sedang merengek di ruang dalam. Apalagi yang dipersoalkan, bertanya Agung Sedayu. Anak itu minta ayah dan ibunya untuk pergi ke rumah Ki Ranggawibawa, jawab Ki Lurah Beranjangan. Untuk apa? Bertanya Agung Sedayu pula. Bukankah sudah tidak ada masalah lagi? Tinggal menunggu Raras menjadi tenang. Goncangan perasaan yang dialaminya membuatnya selalu gelisah, dan bahkan kadang-kadang menjadi bingung. Tetapi itu akan segera dapat sembuh. Bukan soal itu, jawab Ki Lurah Beranjangan. Selama ini hubungan antara Teja Prabawa dan Raras baru sekedar diketahui oleh orang tua masing-masing. Tetapi hubungan itu belum secara resmi dibicarakan oleh kedua belah pihak. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Meskipun demikian ia berkata, sebaiknya Raden Teja Prabawa tidak tergesa-gesa. Biarlah Raras menjadi tenang. Suasananya masih belum menguntungkan jika Ki Tumenggung Purbarumeksa datang ke rumah Ki Ranggawibawa sekarang. Juga karena di rumah Ki Rangga masih dijaga para prajurit Mataram. Bukankah kurang mapan jika para prajurit yang siang malam berjaga-jaga itu harus menyaksikan sekelompok orang datang melamar Raras? Seakan-akan ketegangan dan kesiagaan itu sudah berakhir. Aku sependapat Ngger, sahut Ki Lurah Beranjangan. Aku kira demikian pula pendapat kedua orang tua Teja Prabawa,
sehingga karena itu Teja Prabawa sekarang harus merengek minta ayah dan ibunya segera datang ke rumah Kirangga. Sebenarnya lah, saat itu di ruang dalam Raden Teja Prabawa sedang berbicara dengan ayah dan ibunya. Rara Wulan ikut pula mendengarkan pembicaraan itu. Semula Teja Prabawa berkeberatan adiknya ikut duduk bersama mereka. Tetapi ayahnya lah yang kemudian berkata, "Biarlah ia mendengar pembicaraan ini. Adikmu juga sudah dewasa. Ia pun sedang mengalami masa-masa sebagaimana hubunganmu dengan Raras. Apalagi ia adalah satu-satunya saudaramu, sehingga sepatutnya lah ia ikut mengetahui persoalan yang kita bicarakan. Mungkin ia dapat mengambil manfaat bagi dirinya sendiri, tetapi mungkin ia dapat memberikan pendapat yang pantas untuk dipertimbangkan, karena kedudukannya yang mirip dengan kedudukan Raras sekarang ini." Tetapi anak itu tidak boleh terlalu banyak berbicara, minta Raden Teja Prabawa. Rara Wulan hampir saja menjawab jika ibunya tidak mendahuluinya. Rara Wulan tidak akan berbicara apapun jika tidak sangat perlu. Tetapi mungkin kita akan minta pendapatnya tentang sesuatu hal jika perlu. Teja Prabawa termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, "Tidak ada yang perlu ditanyakan kepadanya." "Sudahlah," berkata Ki Tumenggung. "Sekarang katakan, apakah maksudmu? Jika kau masih saja mengulangi permintaanmu agar kami datang kepada Ki Ranggawibawa, maka jawabku pun akan sama saja. Sebaiknya kita menunggu untuk beberapa saat, setelah keadaan menjadi reda." "Tetapi mungkin terjadi perubahan-perubahan pada sikap dan jalan pikiran Raras," jawab Raden Teja Prabawa. "Perubahan bagaimana? Bukankah tidak ada masalah yang dapat merubah pikirannya?" bertanya Ki Tumenggung. "Ketika aku menemuinya, maka sikapnya menjadi agak aneh. Aku tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dirinya," jawab Raden Teja Prabawa. "Tentu karena keseimbangan jiwanya belum pulih kembali. Selama ia berada di tangan orang-orang yang menyekapnya, maka ia berada dalam ketakutan, kecemasan dan bahkan seakan-akan tidak berpengharapan. Itulah sebabnya maka hatinya berguncang. Ia memang memerlukan waktu untuk sempat menemukan ketenangan jiwanya kembali. Karena itu, aku minta kau bersabar. Biarlah jiwanya menjadi tenang, sehingga ia dapat menilai lamaranmu itu dengan wajar. Tidak dipengaruhi oleh ketakutan dan kecemasan," berkata ayahnya. "Tetapi semakin tertunda-tunda, maka kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan itu akan dapat terjadi," jawab Teja Prabawa. "Apa misalnya? Raras mengurungkan niatnya untuk hidup bersamamu? Atau kemungkinan apa?" bertanya Ki Tumenggung. "Antara lain seperti yang ayah katakan itu," jawab Teja Prabawa. "Jika memang demikian, maka apa boleh buat?" jawab ayahnya. "Hanya begitu?" bertanya Teja Prabawa dengan nada tinggi. "Lalu apa yang akan kita lakukan? Seperti Raden Antal? Minta bantuan bajang bertangan baja atau resi belahan untuk mengambil Raras?" bertanya Ki Tumenggung. "Karena itu sebaiknya ayah dan ibu segera datang ke rumah Kirangga," minta Teja Prabawa. "Sudah aku katakan. Keadaannya tentu tidak akan menguntungkan. Tentu aku sendiri yang akan menyesal kemudian. Seandainya ada perubahan pikiran pada Raras, kau justru beruntung bahwa hal itu terjadi sekarang. Tidak setelah kau hidup bersamanya." Wajah Raden Teja Prabawa menjadi merah. Dengan nada tinggi ia berkata, "Ayah, meskipun aku tidak ingin minta agar ayah berbuat sebagaimana Ki Tumenggung Reda Selaputih, tetapi setidak-tidaknya kita harus berbuat sesuatu. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu jika kita tidak berusaha." "Aku mengerti," jawab ayahnya. "Tetapi bukankah kita harus memperhitungkan keadaan? Kita tidak boleh terlalu mementingkan diri sendiri tanpa menghiraukan perasaan dan tanggapan orang lain. Seperti sudah aku katakan, para prajurit itu masih berjaga-jaga siang malam dalam ketegangan, kantuk, letih dan tanggung jawab. Sedangkan kita datang sambil berlenggang meminang anak yang masih dalam pengawasan ketat para prajurit itu. Apakah itu pantas?" "Soalnya bukan pantas atau tidak pantas ayah. Tetapi aku tidak mau kehilangan," jawab Teja Prabawa. "Jika demikian, pergilah sendiri," jawab Ki Tumenggung. "Bukankah itu kewajiban ayah?" "Salah satu tanggung jawab ayah terhadap anaknya," jawab Teja Prabawa. "Ya, jika anaknya itu mau mendengarkan pendapat ayahnya," jawab Ki Tumenggung Purbarumeksa. Bukan saja wajah Raden Teja Prabawa yang menjadi resah, tetapi juga matanya menjadi merah dan panas.
Dengan susah payah Raden Teja Prabawa menahan titik-titik air mata kemarahan yang rasa-rasanya mendesak di pelupuknya. Ia tidak mau adiknya itu akan menuduhnya seorang laki-laki yang cengeng. Dalam pada itu, maka ibu Teja Prabawa itu pun berkata, "Teja Prabawa, kenapa kau tidak dapat bersabar sedikit? Ayahmu bukannya tidak bersedia memenuhi kewajibannya. Tetapi ayahmu hanya minta agar pelaksanaannya saja ditangguhkan, karena keadaan. Seandainya ayah dan ibu pergi juga ke rumah Kirangga, maka hal ini akan dapat menyinggung perasaan para prajurit yang masih berjaga-jaga siang malam, seakan-akan lingkungan kecil itu berada dalam keadaan perang. Jika mereka merasa tersinggung dan meninggalkan rumah Kirangga, maka keadaannya akan menjadi gawat, karena orang-orang yang mendendamnya akan dapat melakukan pembalasan. Orang yang mendendam tidak lagi berpikir untuk apa ia berbuat, tetapi sekedar untuk melepaskan dendamnya dan untuk mendapat kepuasan batin. Tidak peduli apakah yang dilakukan itu baik atau buruk. Teja Prabawa menundukkan kepalanya, sementara Rara Wulan menjadi gelisah. Sebenarnya ia ingin menyatakan pendapatnya. Tetapi ia berusaha untuk menahannya, karena hal itu hanya akan memperburuk keadaan. Untuk beberapa saat keadaan menjadi hening tegang. Jantung Teja Prabawa rasa-rasanya hampir meledak karenanya. Tetapi Raden Teja Prabawa tidak dapat memaksa ayahnya untuk pergi ke rumah Kirangga Wibawa, meskipun seandainya ia menangis meraung-raung. Karena Raden Teja Prabawa pun mengenal sifat ayahnya. Jika ia sudah mengatakan tidak, maka apapun yang dilakukannya, ayahnya akan tetap pada sikapnya itu. Dalam pada itu ayahnya berkata, "Aku bukannya tidak bersedia. Tetapi aku hanya akan menunda saja beberapa hari sehingga keadaan menjadi tenang kembali. Tetapi perasaanmu pun harus aku persiapkan menghadapi kenyataan apapun atas Raras. Aku tidak ingin membuat hatimu cemas. Tetapi kau tidak boleh meletakkan harapanmu seutuhnya kepada gadis yang mengalami kesulitan di hari-hari terakhir ini. Memang peristiwa yang sangat berkesan mendalam di hati seseorang, ketakutan dan tidak berpengharapan, akan dapat mempengaruhi sikap dan pendapat seseorang tentang sesuatu. Juga penilaiannya terhadap orang lain." Raden Teja Prabawa menundukkan kepalanya. Tetapi ia sudah mendengar pertanyaan Raras, kenapa ia tidak berbuat sesuatu atau ikut serta membebaskannya, ketika ia berada di tangan bajang bertangan baja itu. Bagi Raden Teja Prabawa, pertanyaan itu sudah cukup menggelisahkannya. Apalagi ayahnya pun memberikan pesan yang senada, seolah-olah ayahnya mendengar pertanyaan Raras. Meskipun orang lain mengatakan bahwa hal itu semata-mata dipengaruhi oleh goncangan jiwa Raras yang belum tenang. Tetapi bagaimana sikap Raras itu justru jika jiwanya sudah tenang dan ia mulai menilai sikapnya? Teja Prabawa memang menyesal, kenapa ia tidak ikut berbuat sesuatu di Tegal Wuru. Tetapi ia pun ngeri mendengar pertempuran yang terjadi. Beberapa orang telah terluka, dan bahkan ada yang terbunuh. Pertempuran itu benar-benar satu pertempuran yang mempertaruhkan nyawa. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Raden Teja Prabawa yang serba sedikit telah mempelajari ilmu kanuragan itu sebenarnya sudah mulai bangkit dan bersikap tegar sebagai seorang laki-laki. Tetapi ketika di hadapannya berdiri persoalan yang rumit dan keras, maka jantungnya menjadi kuncup. Ia merasa terlalu kecil jika ia mendengar nama orang-orang berilmu tinggi, meskipun ia belum menjajaki seberapa tinggi tingkat ilmu orang bernama Bajang Bertangan Baja atau Ki Manuhara itu. Apalagi menjajaki, mendengar tingkat kemampuannya pun jantungnya sudah mulai bergejolak. Raden Teja Prabawa itu mengangkat wajahnya ketika ia mendengar ibunya berkata, "Sudahlah. Bersabarlah. Pada saatnya aku dan ayahmu akan menemui Kirangga Wibawa. Kau tidak usah cemas. Kami tidak akan mengingkari kewajiban kami." Raden Teja Prabawa mengangguk-angguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Sementara itu Rara Wulan masih saja duduk termangu-mangu. Ketika kemudian Raden Teja Prabawa meninggalkan mereka dan ayahnya pergi ke Pendapa, Rara Wulan berkata kepada ibunya, "Aku sebenarnya juga ingin bertemu dengan Raras." "Aku juga sudah berpikir, apakah kau tidak ingin menemuinya?" sahut ibunya. "Aku akan minta izin kepada ayah. Jika ayah mengizinkan, biarlah Kakang Gelagah Putih mengantarkan aku pergi ke rumah Kirangga Wibawa," berkata Rara Wulan kemudian. "Bagaimanapun juga, kesulitan yang dialami Raras telah menyangkut namaku. Mintalah izin kepada ayahmu," berkata ibunya.
Tetapi kau harus sangat berhati-hati. Menurut pendengaranku, orang-orang berilmu tinggi yang tentu mendendam itu masih berkeliaran. Ya ibu, jawab Rara Wulan. Tetapi aku percaya bahwa Kakang Gelagah Putih akan berbuat sebaik-baiknya. Syukurlah bahwa Gelagah Putih mempunyai bekal yang cukup untuk menghadapi kesulitan-kesulitan yang dapat timbul, sebagaimana dialami oleh Raras. Sebenarnya aku juga merasa prihatin tentang Teja Prabawa. Aku mengira bahwa dengan bekal yang mulai dimilikinya, ia akan menjadi seorang laki-laki yang berjiwa tegar. Sikapnya yang nampaknya mulai tumbuh dan berkembang menghadapi keluarga Raden Antal, telah membuat hatiku dan terutama ayahmu menjadi besar. Namun ternyata dalam keadaan yang gawat, ia tidak menunjukkan sikap seorang laki-laki yang dapat dibanggakan. Ia menjadi kecil dan kehilangan keberanian. Ia harus mendapat perhatian khusus, ibu, terutama menyangkut harga dirinya sebagai seorang laki-laki. Adalah kebetulan ia adalah kakakku. Seandainya ia anak muda yang melamarku, maka aku akan mempertimbangkannya berulang kali. Aku justru merasa kasihan kepadanya, berkata ibunya. Ya. Mudah-mudahan pada satu saat terjadi perubahan pada dirinya, desis Rara Wulan. Demikianlah, maka Rara Wulan pun kemudian telah menyusul ayahnya di Pendapa. Ia minta izin untuk menemui Raras di rumahnya. Namun Agung Sedayulah yang menjawabnya. Kami baru saja menemuinya. Biarlah ia beristirahat. Besok sajalah kau pergi menengoknya. Rara Wulan tidak membantah. Apalagi ketika Agung Sedayu berkata. Biarlah besok Mokayumu ikut menengok gadis itu. Rara Wulan mengangguk sambil menjawab. Baiklah Kakang. Biar besok saja kami menengoknya. Hari itu keluarga Raras memang menghendaki agar Raras sempat beristirahat. Mereka berharap bahwa dengan istirahat sebaik-baiknya, maka keadaannya akan segera pulih kembali. Sementara itu para prajurit yang bertugas di rumah Kirangga Wibawa masih juga menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka sudah mendengar peristiwa yang terjadi di Tegal Wuru. Cerita tentang pertempuran itu selalu disampaikan oleh para prajurit kepada para petugas yang menggantikan mereka, sehingga dengan demikian setiap kelompok yang bertugas menyadari bahwa mereka harus berhati-hati. Kirangga Wiramijaya yang pernah juga dilukai bajang bertangan baja telah menengok keadaan Raras pula. Meskipun ia sadar bahwa kemampuannya sama sekali tidak dapat diperbandingkan dengan bajang bertangan baja, namun Kirangga sama sekali tidak merasa ketakutan. Ia seorang diri telah pergi ke rumah Kirangga Wibawa demikian ia mendengar peristiwa yang menimpa Raras, sementara keadaannya pun sudah menjadi semakin baik. Tetapi Kirangga Wiramijaya yang melihat keadaan Raras memang hanya dapat menggeretakkan giginya. Ia tidak dapat berbuat apa-apa menghadapi orang-orang yang berilmu sangat tinggi itu. Kirangga Wiramijaya itu hanya dapat berkata, syukurlah bahwa keluarga Kitu Menggung Purbarumeksa benar-benar merasa ikut bertanggung jawab, sehingga akhirnya Raras dapat diselamatkan, tanpa menghitung kemungkinan buruk yang dapat terjadi atas diri mereka sendiri. Ya, sahut Kirangga Wibawa. Ternyata mereka tidak sekedar menyembunyikan Rara Wulan. Tetapi mereka benar-benar berusaha membebaskan Raras. Ternyata mereka berhasil, sahut Kirangga Wiramijaya. Tetapi sayang, bahwa Raden Teja Prabawa sendiri tidak terlalu banyak ikut berusaha membebaskan Raras, berkata Kirangga Wibawa. Kenapa? Bertanya Kirangga Wiramijaya. Ia berharap pada belas kasihan Rara Wulan, jawab Kirangga Wibawa. Tentu Rara Wulan dan keluarganya tidak mau mengorbankan Wulan. Tetapi seperti yang Kakang katakan, mereka tidak sekedar menyembunyikan dan mempertahankan Wulan. Tetapi mereka telah bekerja keras dengan mempertaruhkan nyawa untuk membebaskan Raras. Ternyata mereka berhasil, setelah Ki Wirayuda menjadi pening dan hampir tidak berpengharapan lagi. Usaha pembebasan Raras itu dipimpin langsung oleh Ki Lurah Agung Sedayu, pemimpin pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan Menoreh, berkata Kirangga Wibawa. Kenapa tiba-tiba pasukan khusus Mataram di Tanah Perdikan itu ikut campur, bertanya Kirangga Wiramijaya. Bukan sebagai pemimpin pasukan khusus, tetapi ia sepupu Gelagah Putih. Anak muda yang telah mengikat hati Rara Wulan. Kirangga Wiramijaya mengangguk-angguk. Katanya. Untunglah, bahwa Kitu Menggung Purbarumeksa mempunyai kaitan dengan seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Ya. Menurut pendengaranku, selain Ki Lurah Agung Sedayu, Gelagah Putih sendiri adalah seorang yang berilmu sangat tinggi.
Sehingga dengan demikian, maka mereka telah berhasil membebaskan Raras, jawab Ki Ranggawibawa. Tentu seorang berilmu tinggi. Jika tidak berilmu tinggi, tentu tidak akan dapat menjadi pemimpin pasukan khusus, desis Ki Ranggawirami-Jaya. Tetapi lain dengan Ki Lurah Agung Sedayu, jawab Ki Ranggawibawa. Murid dari perguruan orang bercambuk itu memiliki ilmu yang berlebihan bagi tataran seorang lurah prajurit. Meskipun dari pasukan khusus sekalipun. Tetapi kenapa ia masih saja seorang lurah, bertanya Ki Ranggawirami-Jaya. Ki Lurah Agung Sedayu memang belum terlalu lama menjadi seorang prajurit. Betapapun tinggi ilmunya, maka ia harus merambat dari tataran ke tataran. Ia tentu tidak dapat dengan tiba-tiba menjadi seorang senapati dengan pangkat tumenggung. Sedang kakaknya masih baru saja diangkat menjadi tumenggung, sementara kakaknya itu sudah mengabdi di lingkungan keprajuritan sejak masa kekuasaan Pajang di bawah Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Ki Ranggawirami-Jaya mengangguk-angguk. Namun ia pun bertanya, siapakah kakak Ki Lurah Agung Sedayu itu? Untara, jawab Ki Ranggawibawa. Senapati prajurit Mataram yang berada di Jati Anom. Ki Ranggawirami-Jaya mengangguk-angguk. Katanya, pantas. Ki Untara adalah seorang senapati yang mumpuni. Memang. Sebagai seorang senapati Ki Untara jarang ada duanya. Namun menurut pendengaranku, secara pribadi adiknya, Ki Agung Sedayu, memiliki kelebihan dari kakaknya itu, sahut Ki Ranggawibawa. Ki Ranggawirami-Jaya kemudian berdesis. Beruntunglah bahwa kesulitan kita berkait dengan kepentingan Ki Lurah Agung Sedayu, sehingga Raras dapat dibebaskan. Ya. Tetapi ada sesuatu yang ternyata membuat aku gelisah, gumam Ki Ranggawibawa, seakan-akan sekedar ditujukan kepada dirinya sendiri. Kenapa? Dendam bajang itu? Atau apa? Bertanya Ki Ranggawirami-Jaya. Bukan, jawab Ki Ranggawibawa. Jadi apa? Bertanya Ki Ranggawirami-Jaya pula. Ki Ranggawibawa termenung sejenak. Baru kemudian ia berkata, aku sekarang berpikir tentang Raras. Kenapa dengan Raras? Apakah ia masih terancam? Tetapi bukankah di rumah ini terdapat sekelompok prajurit yang dapat melindunginya, di samping keluarga Raras sendiri, termasuk Wacana, yang menurut pendengaranku juga memiliki kemampuan yang tinggi. Sehingga dengan demikian keselamatan Raras sudah terjaga sebaik-baiknya. Bukan tentang keselamatan Raras, tetapi tentang perasaan dan sikap batin Raras. Ternyata ia merasa sangat kecewa terhadap Raden Teja Prabawa. Menurut pendengarannya, Raden Teja Prabawa hanya dapat mengeluh, merengek, dan bahkan berusaha untuk membujuk adiknya agar mau dipertukarkan dengan Raras. Dengan demikian, Raden Teja Prabawa kurang menunjukkan sikapnya sebagai seorang laki-laki. Dari mana Raras tahu akan hal itu? Bertanya Ki Ranggawirami-Jaya. Ketika terjadi pertempuran memperebutkannya di Tegal Wuru, Raden Teja Prabawa memang tidak ikut serta. Tetapi itu sebenarnya dapat dimengerti, karena pertempuran di Tegal Wuru itu terjadi antara mereka yang berilmu sangat tinggi. Jika Raden Teja Prabawa hadir, maka ia akan berada di antara raksasa-raksasa yang haus dan lapar, sehingga nasibnya tidak dapat diperhitungkan, jawab Ki Ranggawibawa. Ki Ranggawirami-Jaya menarik nafas panjang. Katanya, satu pertanda bahwa mendung akan menyelimuti hubungan antara keduanya. Namun sebenarnya sebelum hal ini terjadi, Raras justru telah beberapa kali menyatakan keluhannya kepada bibinya, bahwa Raden Teja Prabawa ternyata bukan seorang laki-laki yang diharapkannya. Apakah ia pernah mengatakannya? Bertanya Ki Ranggawibawa. Ya, kepada bibinya. Bahkan beberapa kali. Tetapi Raras tidak dapat berterus terang kepada Raden Teja Prabawa sendiri, berkata Ki Ranggawirami-Jaya. Juga kepadaku Raras tidak pernah mengatakannya. Tidak hanya kepadamu. Kepadaku pun Raras tidak pernah mengeluh tentang hubungannya dengan Raden Teja Prabawa. Bahkan kepada ibunya sendiri Raras juga tidak pernah berkata sesuatu tentang anak muda itu. Selama ini aku mengira bahwa hubungan mereka baik-baik saja, meskipun memang terasa sikap Raras yang agak dingin, desis Ki Ranggawibawa sambil mengangguk-angguk. Sebaiknya sikap itu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, berkata Ki Ranggawirami-Jaya. Justru sebelum segala sesuatunya terlanjur. Tetapi aku merasa agak segan terhadap Raden Teja Prabawa dan Ki Tumenggung Purbarumeksa, jawab Ki Ranggawibawa. Ki Ranggawirami-Jaya mengangguk-angguk.
Dengan nada rendah ia berdesis. Ya, aku dapat mengerti. Tetapi sudah tentu bahwa kita tidak dapat berdiam diri. Semakin lama, kesalahan-kesalahan ini justru akan menjadi semakin dalam. Aku memang akan bertanya kepada Raras. Ia harus bersikap. Tetapi sudah tentu jika jiwanya sudah menjadi tenang, sahut Kirangga Wibawa. Akan lebih baik jika Raras sendiri serba sedikit menyampaikan sikap hatinya itu kepada Raden Teja Prabawa, sehingga pada saatnya keluarganya tidak menganggap bahwa kita yang tua-tua inilah yang berkeberatan, berkata Kirangga Wiramijaya kemudian. Aku akan mencoba untuk berbicara dengan Raras, berkata Kirangga Wibawa selanjutnya. Demikianlah, untuk beberapa saat Kirangga Wiramijaya berada di rumah Kirangga Wibawa. Menjelang senja Kirangga Wiramijaya itu baru minta diri kepada Kirangga dan Nyi Rangga Wibawa untuk kembali ke rumahnya. Malam itu, Raras sudah lebih banyak tidur nyenyak. Nyi Rangga semalaman menungguinya dan tidur di sebelahnya. Meskipun demikian, menjelang fajar Raras sudah terbangun dan tidak dapat tidur lagi. Ia mulai gelisah, dan sekali-sekali bangkit duduk di bibir pembaringan. Sementara Nyi Rangga pun telah bangun pula dan duduk di sebuah lincak kecil di sisi pembaringan itu. Raras, berkata ibunya. Hari masih sangat pagi. Langit masih hitam, meskipun sebentar lagi fajar akan naik. Ibu, suara Raras tersendat. Tiba-tiba saja matanya mulai mengembun. Apalagi yang kau pikirkan Raras? Apakah kau masih dibayangi oleh ketakutan itu? Bertanya ibunya. Ibu. Apakah untuk selamanya aku harus dilindungi oleh prajurit Mataram? Bertanya Raras. Tentu tidak Raras. Keadaan akan menjadi semakin baik. Orang-orang jahat itu akan segera ditangkap. Bukankah Raden Antal dan ayahnya, Ki Tumenggung Selaputih, sudah berada di tangan Ki Patih Mandaraka? Jika sumbernya sudah dipadamkan, maka alirannya pun akan mati dengan sendirinya. Tetapi bukankah bahaya dan bencana itu dapat datang dari segala pihak? Justru Raras yang bertanya. Maksudmu, bertanya ibunya. Bukankah perempuan yang lemah seperti aku ini memerlukan perlindungan? Bertanya Raras pula. Iya, iya Raras. Kau akan selalu mendapat perlindungan. Ayahmu dan Wacana akan selalu melindungimu selain para prajurit. Juga apabila saatnya para prajurit itu melepaskan perlindungannya karena keadaan sudah dianggap semakin baik. Raras menarik nafas dalam-dalam. Dengan lengan bajunya Raras mengusap matanya yang basah. Suaranya menjadi sendat ketika ia kemudian berkata. Tetapi apakah selamanya aku akan bersama ayah dan Wacana? Ibunya termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya. Apakah maksudmu sebenarnya Raras? Jika kau ingin mengatakan sesuatu, katakanlah. Mungkin hal itu akan dapat mengurangi beban kepenatan jiwamu. Raras termangu-mangu sejenak. Namun ibunya justru mulai mengetahui arah pembicaraan Raras. Kirangga sudah mengatakan kepadanya tentang sikap Raras yang pernah disampaikan kepada bibinya, Nyi Rangga Wiramijaya. Menurut Kirangga, Raras memang merasa kecewa atas sikap Raden Teja Prabawa. Karena Raras tidak segera menjawab, maka Nyi Rangga pun bertanya sekali lagi. Raras, apakah ada sesuatu yang masih ingin kau katakan? Raras memang nampak ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia berkata dengan suara bergetar. Ibu, kenapa Raden Teja Prabawa tidak bersikap sebagaimana beberapa orang laki-laki yang telah membebaskan aku di Tegal Wuru? Ibunya memandang Raras dengan tajamnya. Untunglah bahwa ia pernah mendengar dari suaminya keluhan Raras seperti itu, yang disampaikan kepada bibinya, sehingga ia tidak terlalu terkejut karenanya. Dengan lembut ibunya pun berkata, Raras, Raden Teja Prabawa masih muda. Segala sesuatunya masih akan dapat berkembang. Menurut pendengaranku, Raden Teja Prabawa sedang berguru. Dengan demikian maka harapan masa depan masih terbuka baginya. Jika dalam keadaannya sekarang ia memaksa diri untuk melakukan sesuatu di luar jangkauan kemampuannya, maka hal itu akan membahayakan keselamatan jiwanya. Aku mengerti ibu. Tetapi sikapnya sama sekali tidak meyakinkan. Ia masih sering merengek dan manja. Beberapa waktu yang lalu aku melihat bahwa ada sedikit perubahan pada sikap hatinya, sehingga ia menjadi agak tegar dan bersikap sebagaimana seorang laki-laki. Tetapi aku tidak tahu kenapa ia telah berubah lagi. Dalam keadaan yang gawat, maka ia hanya dapat lari kepada orang tuanya, desis Raras.
Sudah aku katakan. Jiwanya akan tumbuh sejalan dengan kepercayaannya kepada diri sendiri. Jika ilmunya menjadi semakin mapan, maka ia akan menjadi semakin tatak menghadapi persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Sehingga dengan demikian maka jiwa dan keprihatinannya akan segera terbentuk. Ia akan menjadi seorang yang bertanggung jawab. Raras menarik nafas dalam-dalam. Sambil memandang lewat lubang pintu yang sedikit terbuka, Raras berkata lirih. Kapan hal itu akan terjadi, Ibu? Besok, lusa, atau sesudah kami hidup bersama, jika hal itu terjadi, atau sesudah aku tua dan tidak berharga lagi. Raras, desis ibunya yang kemudian duduk di sebelahnya. Sambil membelai rambut anaknya, Nyi Ranggawibawa berkata, Kau merasa dikecewakan oleh Raden Teja Prabawa pada saat jiwamu terguncang, Raras. Dalam keadaan seperti ini kau jangan mengambil kesimpulan tentang sesuatu. Raras mengangguk. Tetapi tidak menjawab lagi. Nah Raras, sekarang apakah kau akan tidur lagi, atau kau akan ke Pakiwan lebih dahulu, bertanya ibunya. Aku sudah tidak akan dapat tidur lagi. Aku akan ke Pakiwan saja, Ibu. Tetapi bukankah Ibu bersedia mengantarku, bertanya Raras. Tentu Raras. Marilah. Bukankah jika kau pergi ke Pakiwan Ibu juga yang mengantar, jawab ibunya. Ketika Raras kemudian mandi, maka Nyi Rangga sempat berkata kepada Ki Rangga, bahwa secara tidak langsung Raras memang sudah mengetahui tentang sifat Raden Teja Prabawa yang dianggapnya kurang bertanggung jawab. Aku sudah mengatakan kepadanya, bahwa kemampuan Raden Teja Prabawa tidak akan mungkin dapat mengimbangi orang-orang berilmu tinggi itu. Jika ia memaksa diri maka akibatnya akan sangat buruk bagi Raden Teja Prabawa, berkata Nyi Rangga. Lalu apa katanya, bertanya Ki Rangga. Aku tidak tahu apa yang dipikirkannya, jawab Nyi Rangga. Ki Rangga hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Memang masih sulit untuk dapat berbicara terbuka dengan Raras, yang masih belum dapat benar-benar melupakan apa yang pernah terjadi atas dirinya. Sementara itu, Ki Ranggawibawa masih belum dapat meninggalkan rumahnya untuk melakukan tugasnya. Ia mendapat izin khusus untuk beberapa hari tidak melakukan tugasnya. Apalagi Raras memang masih belum bersedia ditinggal oleh ayahnya, meskipun di rumah itu ada Wacana dan beberapa orang prajurit. Dalam pada itu, Rara Wulan di rumah Ki Tumenggung Purbarumeksa telah bersiap-siap untuk pergi ke rumah Raras bersama Sekar Mirah. Agung Sedayu yang semula akan mengantar mereka bersama Gelagah Putih, terpaksa mengurungkan niatnya, karena Agung Sedayu, Ki Lurah Beranjangan dan Ki Tumenggung Purbarumeksa telah dipanggil oleh Ki Patih Mandaraka. Karena itu, maka Agung Sedayu pun telah menemui Sabung Sari untuk minta kepadanya menemani Gelagah Putih mengantar Rara Wulan menengok Raras. Sabung Sari termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, bagaimana jika bukan aku saja? Kenapa? Tidak ada orang lain di sini. Sebenarnya aku sendiri yang akan menemani Gelagah Putih. Tetapi tiba-tiba saja ada utusan dari Kepatihan, berkata Agung Sedayu kemudian. Bagaimana jika Ki Jairaga saja, bertanya Sabung Sari. Tentu kurang pantas, justru karena di sini ada kau, jawab Agung Sedayu. Namun kemudian Agung Sedayu itu pun bertanya. Tetapi lepas daripada itu, kenapa dengan Gelagah Putih? Apakah ada sesuatu yang menyebabkan kau tidak dapat pergi bersama Gelagah Putih? Tidak. Sama sekali tidak, jawab Sabung Sari dengan serta-merta. Aku sama sekali tidak berkeberatan pergi bersama Gelagah Putih kemanapun. Bukankah itu selalu aku lakukan? Tetapi tidak ke rumah Ki Ranggawibawa. Kenapa? Desak Agung Sedayu. Sabung Sari memang menjadi kebingungan. Ia tidak dapat mengatakan alasan yang sebenarnya, kenapa ia segan pergi ke rumah Ki Ranggawibawa. Sabung Sari sebenarnya tidak lagi berniat bertemu atau melihat lagi gadis yang bernama Raras. Demikian ia melihat gadis yang berwajah sendu itu, demikian hatinya telah bergelar. Sementara itu, ia tahu bahwa Raras telah dinyatakan, bahkan oleh orang tuanya meskipun belum resmi, bahwa hubungannya dengan Raden Teja Prabawa telah mengarah ke hubungan yang lebih erat dari sekedar seorang sahabat. Kedua orang tua mereka nampaknya tidak berkeberatan atas ikatan yang mulai menjerat jantung kedua orang anak muda itu. Justru karena itu, Sabung Sari menjadi kebingungan. Ia juga tidak dapat menolak untuk pergi bersama Gelagah Putih. Dengan demikian Agung Sedayu akan dapat menjadi salah paham, seakan-akan ia tidak mau pergi bersama-sama dengan Gelagah Putih, saat Gelagah Putih bepergian bersama Rara Wulan.
atau prasangka-prasangka lain yang dapat mengganggu hubungannya dengan Gelagah Putih itu sendiri. Karena itu, maka Sabung Sari pun telah memaksa diri untuk pergi menemani Gelagah Putih, betapapun sebenarnya ia berkeberatan. Baiklah, jawab Sabung Sari kemudian. Tetapi bukankah ada orang lain selain Rara Wulan dan Gelagah Putih? Sabung Sari membelokkan perhatian Agung Sedayu. Ada. Sekar Mirah akan pergi juga bersama Rara Wulan, jawab Agung Sedayu. Baiklah. Jika demikian aku tidak akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu diri, jawab Sabung Sari sambil tertawa. Ah, kau, gumam Agung Sedayu sambil tersenyum pula. Dengan demikian maka Agung Sedayu pun telah berbicara pula dengan Sekar Mirah dan Rara Wulan, bahwa ia terpaksa tidak dapat menemani mereka menengok Raras, karena tiba-tiba saja telah dipanggil oleh Ki Patih Mandaraka, juga dalam persoalan Raden Antal dan ayahnya. Tetapi berhati-hatilah, pesan Agung Sedayu kepada Gelagah Putih ketika mereka sudah akan berangkat. Ketika Sekar Mirah dan Rara Wulan minta diri kepada Ki Tumenggung dan Nyi Tumenggung Purbarumeksa, maka Raden Teja Prabawa yang mendengar segera bertanya. Untuk apa kalian pergi menemui Raras? Sekedar menengok, jawab Rara Wulan. Bukankah aku teman yang dahulu pernah akrab sebelum aku meninggalkan kota raja? Jika kau sekedar menengok, kenapa kau harus pergi dengan sekian banyak orang? Bertanya Raden Teja Prabawa. Sekian banyak? Maksudmu? Rara Wulan justru bertanya. Kenapa kau harus pergi bersama orang lain? Sahut kakaknya dengan wajah tegang. Jika kau keberatan, tolong antar aku ke rumah Raras. Biarlah yang lain tidak usah pergi, desis Rara Wulan. Wajah Raden Teja Prabawa menjadi merah. Sementara Rara Wulan berkata, terus terang, aku tidak berani pergi sendiri. Aku memerlukan seseorang yang mengantarkan aku. Raden Teja Prabawa memandang Sekar Mirah sejenak. Namun Rara Wulan tanggap maksudnya. Karena itu maka ia pun menjawab. Meskipun Mukayu Sekar Mirah memiliki ilmu yang tinggi, tetapi ia pun tidak berani pergi tanpa ditemani oleh orang-orang yang dianggap mampu melindunginya. Raden Teja Prabawa hanya dapat menggeretakkan giginya. Sementara ibunya berusaha menengahinya. Sudahlah Teja Prabawa. Apakah keberatanmu jika Rara Wulan pergi diantar oleh siapapun? Bukankah hal itu akan lebih baik baginya? Jika terjadi sesuatu, maka kita tidak akan menyesal. Apalagi kau tahu, bahwa orang-orang yang menghendaki mengambilnya masih berkeliaran di Mataram, karena ia berhasil melepaskan diri di Tegal Wuru. Untuk apa sebenarnya Rara Wulan pergi ke sana? Ia akan dapat justru disangka mengejeknya, gumam Teja Prabawa. Tentu tidak, sahut ibunya. Kakaknya dengan wajah tegang. Mereka adalah kawan yang terhitung akrab. Bukankah wajar jika Rara Wulan pergi menengoknya di saat-saat kawan akrabnya itu mengalami kesulitan? Kawan yang baik adalah kawan yang hadir di setiap saat. Bukan hanya saat suka, tetapi juga di saat-saat duka. Teja Prabawa tidak menjawab lagi. Apalagi ketika ayahnya berkata, sudahlah. Kita tidak usah berpikir bermacam-macam. Sekarang pergilah. Rara Wulan dan Sekar Mirah pun kemudian berangkat menuju ke rumah Raras, diantar oleh Gelagah Putih dan Sabung Sari, sementara Agung Sedayu sendiri segera bersiap-siap untuk pergi menghadap Ki Patih Mandaraka bersama Ki Tumenggung dan Ki Lurah Beranjangan. Mereka telah menitipkan rumah itu serta Nyi Tumenggung kepada Ki Jayaraga dan beberapa orang prajurit, yang masih juga berada di rumah Ki Tumenggung. Raden Teja Prabawa sendiri memang menjadi bingung. Ia ingin pergi ke rumah Raras. Tetapi ia segan pergi bersama Gelagah Putih dan Sabung Sari. Tetapi Raden Teja Prabawa tidak mempunyai cukup keberanian untuk pergi sendiri meskipun di siang hari. Karena itu maka Raden Teja Prabawa hanya dapat bersungut-sungut di rumah, bahkan di dalam biliknya. Anak muda itu memang telah meraih pedangnya yang tergantung di dinding biliknya. Tetapi kemudian pedang itu telah digantungkannya kembali. Dengan gelisah Raden Teja Prabawa kemudian pergi ke ruang tengah. Terasa rumah itu terlalu sepi, karena ibunya berada di dapur. Ketika ia pergi ke peringgitan, maka dilihatnya Ki Jayaraga duduk sendiri. Ayahnya, kakeknya dan Agung Sedayu telah berangkat ke Kepatihan beberapa saat sebelumnya. Di serambi gandok rumahnya, Raden Teja Prabawa melihat dua orang prajurit yang berjaga-jaga. Teja Prabawa tahu bahwa selain keduanya, masih ada prajurit yang bertugas di halaman rumahnya. Marilah Ngger.
Ki Jayaraga mempersilahkan. Raden Teja Prabawa memang ragu-ragu. Namun ia kemudian duduk bersama Ki Jayaraga, yang semula duduk sendiri menghadapi semangkok minuman hangat dan beberapa potong makanan. Angger tidak minum, bertanya Ki Jayaraga. Terima kasih, jawab Teja Prabawa. Sebentar lagi keadaan akan berangsur-angsur tenang, berkata Ki Jayaraga. Kita tinggal menunggu keputusan Ki Patih Mandaraka tentang Ki Tumenggung Wereda Selaputih dan anaknya. Kecuali jika hal itu akan dilaporkan kepada Panembahan Senapati. Raden Teja Prabawa mengangguk-angguk. Bajang bertangan baja ternyata adalah orang upahan. Ia tidak akan melakukan apa-apa jika tidak ada orang yang mengupahnya. Ia menghargai setiap gerakannya dengan keping-keping uang. Seandainya ia mendendam dengan keluarga Raden, jika hal itu tidak mendatangkan upah, maka ia akan segan melakukan sesuatu, jawab Ki Jayaraga. Tetapi bukankah ia dapat menyimpan dendam pribadinya, bertanya Raden Teja Prabawa. Ki Jayaraga termangu-mangu sejenak. Ia melihat kecemasan membayang di wajah anak muda itu. Dengan nada rendah Ki Jayaraga. Ger, seandainya Bajang itu mendendam, tentu tidak akan mendendam Raden Teja Prabawa. Bajang itu tentu akan mendendam Angger Gelagah Putih yang telah mengusirnya dari Tegal Wuru, atau Angger Agung Sedayu yang telah mengambil Raden Antal dan dengan demikian telah menggagalkan rencananya untuk mendapatkan Rara Wulan. Tetapi Raden Teja Prabawa masih juga berkata, Bajang itu tahu benar bahwa aku adalah kakak Rara Wulan. Justru karena itu ia telah mengambil Raras, untuk memancing agar Rara Wulan bersedia untuk memenuhi keinginan Raden Antal. Tetapi Raden tidak terlibat dalam usaha membebaskan Raras. Karena itu, Bajang tidak akan berbuat apa-apa atas Raden. Kecuali jika ada orang lain yang mengupahnya. Tetapi bukankah Ki Tumenggung Wereda Selaputih telah berada di Kepatihan? Tentu tidak ada orang lain lagi yang akan mengupahnya. Raden Teja Prabawa mengangguk-angguk. Nalarnya memang dapat mengerti alasan-alasan yang dikatakan oleh Ki Jayaraga. Tetapi ia tidak dapat dengan mudah mengusir kecemasannya. Untuk beberapa saat Raden Teja Prabawa masih duduk bersama Ki Jayaraga, yang dapat membuat hati anak muda itu agak tenang. Dalam pada itu, Rara Wulan dan Sekar Mirah yang diantar oleh Gelagah Putih dan Sabung Sari berjalan lewat jalan-jalan kota menuju ke rumah Ki Rangga Prabawa. Jarak perjalanan yang memang cukup panjang, karena tempat tinggal mereka berada di sisi yang berlainan dari kota raja. Sekar Mirah yang termasuk jarang-jarang pergi ke kota, sempat memperhatikan keramaian sepanjang jalan yang dilewatinya. Memang sangat berbeda dengan tanah perdikan menoreh, bahkan padukuhan induknya sekalipun. Selain jalan yang lebar dan terawat, rumah-rumah di sebelah-menyebelah jalan yang nampak pada umumnya rumah-rumah yang cukup besar dan terpelihara rapi. Dinding halamannya, regolnya dan bahkan halamannya yang nampak di belakang pintu regol yang terbuka, kelihatan bersih. Halaman-halaman yang luas dengan pertamanan yang asri ternyata sangat menarik perhatian. Apa yang Bokayu perhatikan? Bertanya Rara Wulan. Aku juga ingin halaman yang bersih, rapi dan terpelihara seperti halaman-halaman rumah itu, sahut Sekar Mirah sambil memandangi halaman-halaman rumah yang mereka lewati. Rasa-rasanya aku sudah memelihara tanaman di halaman rumah kita di Tanah Perdikan. Namun ternyata halaman itu masih dapat diatur lebih baik lagi. Pada kesempatan lain, aku ingin belajar mengatur halaman agar nampak lebih pantas lagi. Tetapi halaman rumah kita di Tanah Perdikan itu juga sudah tampak rapi dan asri, sahut Rara Wulan. Di Tanah Perdikan memang demikian. Tetapi seandainya kita bawa halaman rumah itu kemari, bertanya Sekar Mirah. Maksud Bokayu? Rara Wulan justru bertanya. Dibanding dengan halaman rumah itu, halaman rumah kita di Tanah Perdikan masih banyak terdapat rumpun bambu, jawab Sekar Mirah sambil tertawa. Rara Wulan pun tertawa. Namun tiba-tiba wajahnya pun berkerut ketika tiba-tiba saja Gelagah Putih berkata. Kau lihat orang yang duduk di bawah bayangan pepohonan, beberapa puluh langkah dari sini? Rara Wulan tidak segera menjawab. Namun kemudian ia melihat orang yang dimaksud oleh Gelagah Putih. Sambil melangkah terus Gelagah Putih berkata. Itu adalah orang yang menyebut dirinya Bajang Bertangan Baja. Rara Wulan dan Sekar Mirah terkejut. Dengan nada tinggi Rara Wulan berkata. Ah, kau jangan mengganggu aku. Tidak. Aku berkata sebenarnya, jawab Gelagah Putih. Apakah yang dikatakan itu benar, Kakang Sabung Sari, bertanya Rara Wulan.
Ternyata Sabung Sari mengangguk sambil menjawab. Ya. Orang itu adalah Bajang bertangan baja. Rara Wulan mengangguk-angguk kecil. Bagaimanapun juga jantungnya menjadi berdebar-debar. Bahkan Rara Wulan itu pun bertanya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak akan terjadi apa-apa di jalan yang ramai ini, jawab Gelagah Putih. Kecuali jika aku dan Kakang Sabung Sari ingin menangkapnya. Rara Wulan termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Apakah Kakang akan berusaha menangkapnya? Tentu tidak pada saat seperti ini. Jika demikian, di daerah ini akan timbul keributan, sementara itu kami tidak yakin akan dapat menangkapnya, jawab Gelagah Putih. Bersama Kakang Sabung Sari, bertanya Rara Wulan. Bahkan bertiga dengan Bokayu Sekar Mirah. Bajang itu memiliki kemampuan melepaskan diri dari tangan lawannya. Ia dapat berlari menggelinding demikian cepatnya. Menyuruk di bawah pagar-pagar bambu, dan meloncati dinding-dinding batu, jawab Gelagah Putih. Namun Rara Wulan tidak bertanya lagi. Mereka melihat orang kerdil itu bangkit dan berdiri demikian mereka menjadi semakin dekat. Karena itulah maka keempat orang yang sedang berjalan ke rumah Ki Rangga Wibawa itu pun menjadi semakin berhati-hati. Gelagah Putihlah yang kemudian berjalan di paling depan. Bahkan dengan sengaja Gelagah Putih telah melangkah mendekati Bajang bertangan baja, yang berdiri di bawah sebatang pohon. Ketika kemudian Gelagah Putih berhenti beberapa langkah di hadapan Bajang bertangan baja, maka Sekar Mirah, Rara Wulan dan Sabung Sari pun telah berhenti pula. Namun mereka menjadi sangat berhati-hati, justru karena mereka sangat mengenali orang yang bertubuh kecil dan pendek itu. Kisanak, berkata Gelagah Putih. Apakah kepentinganmu menunggu aku di sini? Maaf Nger. Aku sama sekali tidak sengaja menunggumu, karena aku tidak tahu bahwa kau akan lewat jalan ini, jawab Bajang bertangan baja. Aku merasa sangat sulit untuk mempercayamu Kisanak, berkata Gelagah Putih kemudian. Aku justru menduga bahwa kau selalu mengawasi kami. Ketika kau melihat kami keluar rumah dan menduga tujuan kami, maka kau telah mendahului kami melalui lorong-lorong kecil dan menunggu kami di sini. Aku memang harus mempercayai Mungger, bahwa kau selalu menaruh prasangka buruk padaku, karena memang begitulah yang pernah aku lakukan, berkata Bajang bertangan baja itu. Tetapi kau memang harus mengetahui sebab-sebabnya, kenapa aku berbuat demikian. Aku sudah dapat menduganya Kisanak. Kau memang seorang yang diupah untuk melakukan sesuatu, baik atau buruk. Tegasnya kau adalah orang upahan. Dengan upah itu kau dapat saja diperintahkan untuk membunuh orang sekalipun, berkata Gelagah Putih. Aku memang tidak dapat mengingkarinya, jawab Bajang bertangan baja. Demikian pula apa yang kau lakukan atas Raras, berkata Gelagah Putih pula. Nger. Kau benar. Tetapi karena itu pula aku ingin mengatakan bahwa aku tidak ingin mengganggumu lagi. Aku tidak akan mengganggu keluarga Ki Tumenggung Purbaru Meksa, dan tidak akan mengganggu keluarga Ki Rangga Wibawa, berkata Bajang itu pula. Karena Ki Tumenggung Reda Selaputih telah ditangkap langsung oleh Ki Patih Mandaraka, berkata Gelagah Putih. Lalu katanya pula. Dengan demikian maka tidak ada lagi orang yang mengupahmu. Ya, jawab Bajang bertangan baja. Bukankah dengan demikian berarti bahwa kerjaku telah selesai? Bahkan upahku yang telah dijanjikan masih belum dibayarkan sepenuhnya. Justru karena Ki Tumenggung Reda telah ditahan di Kepatihan, sahut Gelagah Putih. Ya. Karena itulah maka aku tidak akan berbuat apa-apa lagi. Aku pun sama sekali tidak merasa bermusuhan dengan kalian, juga dengan Angger Rara Wulan, berkata Bajang bertangan baja. Tetapi bagaimana jika ada orang lain yang mengupahmu agar kau membunuh aku, atau Mbokayu Sekar Mirah, atau Rara Wulan, bertanya Gelagah Putih. Bajang bertangan baja itu tersenyum. Katanya. Tidak ada orang yang akan mau mengupahku. Kisanak, berkata Gelagah Putih. Jadi hanya seharga upah itukah harga dirimu sebagai manusia? Bajang bertangan baja itu mengerutkan dahinya. Dengan nada berat ia bertanya. Apa maksud Mungger? Raga mempersilahkan. Apapun yang harus kau lakukan, jika kau mendapat upah. Dengan demikian maka kau adalah orang yang sangat berbahaya. Setiap saat kau dapat melakukan sesuatu yang dapat mengganggu, bahkan mencelakai orang lain, hanya karena kau ingin mendapatkan upah.
Kau jual ilmumu yang tinggi serta hubunganmu dengan Yang Maha Pencipta, karena kau tidak mempunyai wawasan lain dalam hidupmu selain upah, berkata Gelagah Putih dengan geram. Bajang Kerdil itu termangu-mangu sejenak. Namun sebelum ia mengatakan sesuatu, Gelagah Putih telah berkata pula. Kisanak, apakah kau tidak pernah berpikir bahwa pada suatu saat, betapapun tinggi ilmumu, kau tentu akan mati? Apakah arti semua harta benda dan uang yang kau miliki dengan menjual harga diri dan bahkan menjual nilai-nilai kemanusiaanmu itu, kelak jika saat itu datang? Kau akan kehilangan dua kali. Kau akan kehilangan segala macam harapan abadi di dalam alam kematianmu. Seandainya kau tidak mempercayainya, maka kau pun telah kehilangan kewajaran hidup di dunia yang fana ini. Kau tidak pernah merasakan betapa nikmatnya bermain dengan anak cucu di rumah. Betapa damainya hati duduk bersama tetangga sebelah menyebelah di sore hari, sambil menunggui burung saat padi yang mulai menjadi kuning di sawah, atau duduk di serambi rumah sahabat dan kenalan, tanpa dibayangi oleh kegelisahan dan perasaan bersalah. Bajang bertangan besi itu mengerutkan dahinya. Dipandanginya wajah Gelagah Putih dengan tajamnya. Hampir di luar sadarnya ia bertanya. Berapa umurmu, Ger? Untuk apa kau tanyakan itu? Gelagah Putih justru bertanya dengan heran. Kau masih nampak terlalu muda. Tetapi apa yang kau katakan menyatakan kedewasaan jiwamu, sahut Bajang bertangan baja. Tetapi Gelagah Putih menggeleng. Katanya. Aku hanya menirukan apa yang pernah dikatakan oleh orang-orang tua kepadaku. Tetapi aku senang bahwa aku sempat mendengarnya. Aku yakin bahwa kau pun pernah mendengarnya. Tetapi aku tidak tahu kenapa kau melupakannya. Bajang bertangan baja itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Kau benar. Aku pernah mendengarnya. Tetapi kau harus tahu bahwa warna hidupku ini tidak terbentuk dalam 1-2 hari. Aku dengan warna yang kau lihat sekarang ini, terbentuk sejak aku masih kanak-kanak. Bahkan mungkin sejak aku masih ada dalam kandungan. Karena itu maka seandainya perubahan itu harus terjadi pada diriku, tentu juga diperlukan waktu yang lama. Tetapi nampaknya sulit bagiku untuk menjalani satu perubahan seperti yang kau maksudkan itu. Ternyata kau jujur Kisanak, jawab Gelagah Putih. Baiklah. Dengan demikian aku mengerti bahwa pada suatu saat kita masih mungkin akan berhadapan sebagai lawan. Mudah-mudahan tidak, Ger. Bukankah tanpa Kitu Menggung Reda, kita tidak mempunyai persoalan, bertanya orang kerdil itu dengan dahi yang berkerut. Selama kau masih melakukan pekerjaanmu yang tercela itu, dengan menerima upah dari seseorang untuk melakukan apa saja berdasarkan atas upah orang lain, maka kemungkinan untuk berhadapan dengan kami masih saja ada, karena kami tidak akan tinggal diam melihat kesewenang-wenangan itu terjadi. Bajang bertangan baja itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Mudah-mudahan kepentingan kita tidak berbenturan. Ingat Kisanak, berkata Gelagah Putih. Kami telah menempatkan diri kami di pihak mereka yang mengalami perlakuan sewenang-wenang. Kau tentu akan berpijak pada alas kemampuanmu yang tinggi untuk melakukan kesewenang-wenangan itu untuk mendapatkan upah. Sebaliknya aku berdiri di pihak yang lain. Bajang bertangan baja itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Bagaimanapun juga aku masih berharap bahwa kita tidak akan bertemu lagi. Aku justru berpengharapan lain. Jika kau masih juga melakukan perbuatan yang tercela itu, mudah-mudahan kita bertemu lagi, dimanapun juga, jawab Gelagah Putih. Bajang bertangan baja itu termangu-mangu sejenak. Dengan nada dalam ia bergumam. Kau memang keras kepala. Aku atau kau yang keras kepala, sahut Gelagah Putih. Bajang bertangan baja memandang Gelagah Putih dengan tajamnya. Namun Gelagah Putih justru berkata. Kalau kau berkeberatan, apa maumu? Bajang bertangan baja itu mengerutkan keningnya. Ia bukan seorang yang sabar. Tetapi Bajang itu berkata, Anak muda, kau membuat hatiku menjadi panas. Tetapi aku harus mengakui bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa sekarang ini atasmu. Kau datang bersama dengan seorang yang berilmu sangat tinggi, selain kau sendiri memang memiliki ilmu yang jarang ada bandingnya, apalagi seumurmu. Selain kawanmu itu, maka aku pun tahu bahwa Angger Sekar Mirah dan Angger Rarawulan juga bukannya orang yang tidak berilmu. Seandainya aku sekarang marah dan terpancing untuk berkelahi, artinya sama saja dengan menyerahkan leherku.
Karena itu, maka sebaiknya aku menahan diri betapapun terasa bagaikan membara. Kenapa kau harus menahan diri? Bukankah kau juga seorang yang berilmu sangat tinggi? Bertanya Gelagah Putih. Bukankah aku tidak boleh kehilangan penalaran? Bajang bertangan baja itu justru bertanya. Bagaimana jika aku memaksakan perkelahian itu terjadi di sini, karena kami ingin menangkapmu hidup atau mati? Bertanya Gelagah Putih. Aku sudah siap untuk melarikan diri. Meskipun jalan ini cukup ramai, tetapi aku yakin bahwa kalian tidak dapat menangkapku. Kalian juga tidak akan dapat menyerangku dari jarak jauh, karena dengan demikian kalian justru akan dapat membunuh orang-orang yang lewat itu. Kau licik, desis Gelagah Putih. Tetapi aku percaya bahwa kau jujur. Tetapi kejujuranmu adalah kejujuran yang tidak bertanggung jawab. Kau hanya sekedar mengatakan apa adanya tanpa memperdulikan nilai-nilai dan tanggung jawab atas sikapmu itu. Terserahlah, apa yang kau katakan tentang diriku. Tetapi aku tidak berniat memusuhi kalian. Apalagi Angger Agung Sedayu, berkata bajang itu. Sikapku pun jelas. Aku akan membantu orang-orang yang memerlukan bantuanku. Termasuk korban tingkah lakumu yang sewenang-wenang karena kau mendapat upah. Bajang bertangan baja itu menggeram. Tetapi ia memang tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakannya, ia tidak akan mampu menghadapi Gelagah Putih dan Sabung Sari berdua. Karena itu maka katanya kemudian. Sudahlah. Ternyata kau benar-benar anak yang keras kepala. Baiklah, aku akan berusaha menghindari kalian. Sekarang, aku akan minta diri. Ternyata Mataram bukan ladang yang subur bagiku. Di sini banyak orang-orang yang berilmu sangat tinggi. Anak-anak penggembala seperti kalian pun ternyata mampu mengimbangi ilmuku, apalagi Ki Patih Mandaraka. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Tetapi memang ia tidak akan dapat berbuat banyak atas bajang bertangan baja itu. Seperti yang dikatakannya, maka ia akan melepaskan diri dengan cara sebagaimana dikatakannya itu. Ia dapat berbaur dengan orang-orang yang berlalu lalang, sehingga dengan demikian maka ia akan dapat menghilang. Karena Gelagah Putih dan Sabung Sari tidak akan dapat mencegahnya dengan serangan-serangannya dari jarak jauh, justru karena jalan itu cukup ramai. Karena itu, Gelagah Putih dan Sabung Sari hanya memang dapat menyaksikan bajang itu bergeser surut sambil berkata. Sudahlah anak-anak muda. Aku akan meninggalkan tanah yang gersang ini. Tetapi seperti yang kukatakan, jika harus terjadi perubahan warna hidupku, maka itu diperlukan waktu yang lama. Gelagah Putih dan Sabung Sari tidak menjawab. Mereka melihat bajang bertangan baja itu kemudian melangkah, larut di antara orang-orang yang lewat di jalan yang cukup ramai di kota Mataram itu. Sabung Sari yang bergeser mendekat berkata, aku tidak yakin bahwa ia akan benar-benar meninggalkan Mataram. Tetapi nampaknya ia bersungguh-sungguh. Orang itu nampaknya memang terbuka. Ia berkata sebagaimana adanya. Sayang, ia tidak mau menghargai nilai-nilai kehidupan. Untuk beberapa saat mereka masih berdiri di pinggir jalan memperhatikan bajang kerdil yang berjalan semakin lama semakin jauh. Namun ia pun kemudian mempercepat langkahnya. Sudahlah, marilah, berkata Gelagah Putih kemudian. Kita meneruskan perjalanan kita. Tetapi aku berharap bahwa ia benar-benar meninggalkan Mataram agar tidak lagi menimbulkan persoalan-persoalan yang baru di sini. Sabung Sari mengangguk-angguk, namun ia pun bergumam. Marilah, mumpung belum terlalu siang. Sejenak kemudian, maka mereka berempat pun telah melanjutkan perjalanan mereka menuju ke rumah Ki Rangga Wibawa. Tetapi di sepanjang jalan mereka masih berbicara tentang bajang bertangan baja yang kerdil itu. Jika saja tubuhnya tinggi dan tegap, apakah ia juga memiliki ilmu yang tinggi? Bertanya Rara Wulan. Sekar Mirah tertawa. Katanya. Aku kira justru tidak. Karena tubuhnya yang kecil itulah, maka ia memerlukan sesuatu untuk menjadi imbangannya. Nampaknya bajang itu telah memilih olah kanuragan. Ya. Dan ternyata ia berhasil, sahut Sabung Sari. Rara Wulan mengangguk-angguk. Ia bahkan sempat membayangkan betapa ngerinya Raras ketika dibawa oleh orang kerdil itu. Orang yang bertubuh kerdil dan pendek, tetapi mempunyai kekuatan yang sangat besar. Demikianlah, beberapa saat kemudian keempat orang itu telah memasuki halaman rumah Ki Rangga. Dua orang prajurit yang ada di serambi gandok memandangi mereka yang memasuki regol itu.
Sementara dua orang yang lain yang sedang duduk di depan telah bangkit menyongsong mereka. Ternyata para prajurit yang bertugas itu masih belum mengenal Gelagah Putih dan Sabung Sari. Apalagi Sekar Mirah dan Rara Wulan. Mereka baru semalam menggantikan tugas para prajurit yang bertugas sebelumnya. "Maaf Kisanak," bertanya salah seorang dari mereka. "Siapakah Kisanak, dan untuk apa Kisanak datang kemari?" "Kami datang untuk menengok Raras," jawab Gelagah Putih. "Apakah Kirangga ada di rumah?" "Silahkan naik Kisanak. Biarlah aku menyampaikan kepada Kirangga." Keempat orang itu pun kemudian telah naik dan duduk di pendapa, sementara seorang di antara para prajurit itu telah menyampaikan kedatangan keempat orang itu kepada Wacana, yang ada di serambi belakang. Baru sejenak kemudian Kirangga keluar dari pintu peringgitan menemui keempat orang tamunya bersama Wacana, sementara Nyi Rangga menunggui Raras di biliknya. "Selamat datang Angger berempat," desis Kirangga sambil mengangguk hormat. Ia masih saja merasa berhutang budi kepada Gelagah Putih dan Sabung Sari, yang telah ikut dengan langsung membebaskan anak gadisnya. Sejenak kemudian setelah mereka saling menanyakan keselamatan diri, maka Gelagah Putih telah menyampaikan niat mereka untuk menengok Raras. "Terima kasih Nger," jawab Kirangga Wibawa. Mudah-mudahan kedatangan Angger akan dapat menambah ketenangan jiwanya yang mulai membaik, meskipun kadang-kadang masih juga bergejolak. Namun akan segera mereka kembali. "Syukurlah Kirangga," desis Gelagah Putih. "Apalagi Angger Rara Wulan yang akan langsung menemuinya. Ia memang sering menyebut-nyebut nama Angger," berkata Kirangga kemudian. "Mudah-mudahan Raras tidak marah kepadaku, Kirangga," desis Rara Wulan ragu-ragu. "Tidak Angger, tidak. Raras tahu bahwa Angger sama sekali tidak bersalah," jawab Kirangga dengan serta-merta. Rara Wulan menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, "Jika demikian, apakah aku dapat menemuinya sekarang Kirangga?" Kirangga mengangguk-angguk kecil. Tetapi kemudian katanya, "Baiklah. Aku akan menyampaikannya." Ketika Kirangga kemudian masuk ke ruang dalam, maka Wacana sempat menceritakan perkembangan keadaan Raras. Katanya kemudian, "Mudah-mudahan untuk selanjutnya keadaannya menjadi semakin baik." Goncangan perasaannya memang dapat dimengerti, desis Sekar Mirah. "Siapapun yang mengalaminya, hatinya tentu akan terguncang. Apalagi Raras," sahut Wacana. "Gadis yang memang agak manja." Sekar Mirah mengangguk-angguk. Katanya, "Suatu pengalaman yang tidak akan pernah dilupakan sepanjang umurnya. Namun sudah tentu tidak seorang pun yang ingin ikut mengalaminya." Sementara itu Kirangga Wibawa yang menemui Raras di biliknya telah memberitahukan bahwa Rara Wulan telah datang untuk menengoknya. "Apakah sebaiknya aku persilahkan untuk datang ke bilikmu, atau kaulah yang akan keluar ke pendapa untuk menemui mereka?" Raras memang agak ragu-ragu. Tetapi kemudian katanya, "Biarlah aku pergi ke pendapa, Ayah. Bilik ini lembab, dan barangkali agak kotor selama aku sakit." "Baiklah. Marilah. Biarlah anak ini berbenah diri sejenak," potong Nyi Rangga. Kirangga mengangguk sambil berkata, "Baiklah. Segera ajak Raras ke pendapa. Jangan biarkan mereka terlalu lama menunggu. Sementara itu biar disiapkan minuman bagi mereka," desis Nyi Rangga. Ketika Kirangga kembali ke pendapa dan Raras berbenah diri, ternyata Raras berkeberatan ketika ibunya pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman dan makanan bagi tamu-tamunya. Tetapi Nyi Rangga pun kemudian telah minta kepada pembantunya agar menyuguhkan hidangan itu kepada tamu-tamunya ke pendapa, sementara Nyi Rangga telah kembali ke bilik Raras. Ternyata Raras pun telah selesai pula berbenah diri. Ia telah menyisir rambutnya, berganti baju dan sedikit merias wajahnya yang masih pucat. "Selain Wulan, siapa saja yang ada di pendapa itu?" bertanya Raras. Ibunya mengerutkan dahinya. Katanya, "Aku belum tahu Raras. Tetapi menurut ayahmu semuanya ada 4 orang." Raras termangu-mangu sejenak. Namun ibunya telah mendesak. "Marilah. Jangan biarkan tamumu terlalu lama menunggu." Raras mengangguk kecil. Tetapi di luar sadarnya ia bertanya, "Apakah di antara mereka terdapat Teja Prabawa?" Sekali lagi ibunya menjawab, "Aku belum tahu, Raras."
Mudah-mudahan anak cengeng itu tidak akan datang kemari. Raras, potong ibunya. Tetapi ibunya tidak melanjutkan kata-katanya ketika ia melihat Raras menundukkan wajahnya dalam-dalam. Nyi Rangga tidak mau membuat hati anaknya menjadi gelisah lagi. Karena itu, yang dapat dilakukan kemudian hanya menarik nafas dalam-dalam. Demikianlah, maka Nyi Rangga pun telah mengantar Raras ke pendapa. Dengan dada yang berdebar-debar Raras membuka pintu peringgitan. Namun, demikian ia membuka pintu, yang pertama-tama dilihatnya adalah Rara Wulan. Rara Wulan yang melihat Raras berdiri di pintu dengan serta-merta telah bangkit berdiri dan berlari mendapatkannya. Raras, desis Rara Wulan. Raras pun telah menyongsong Rara Wulan pula. Keduanya pun kemudian telah berpelukan. Bahkan Raras tidak dapat menahan air matanya yang menitik di bahu Rara Wulan, sehingga mata Rara Wulan pun menjadi basah pula. Syukurlah bahwa kau selamat, desis Rara Wulan. Yang Maha Agung telah melindungi aku, suara Raras hampir tidak terdengar. Aku minta maaf Raras, bahwa karena aku kau harus mengalami perlakuan yang sangat kasar itu, berkata Rara Wulan pula. Kau tidak bersalah, Wulan, sahut Raras. Rara Wulan kemudian menggandeng Raras untuk duduk bersama dengan yang lain. Ibunya pun telah mengikutinya pula, sementara yang lain pun justru telah bangkit berdiri pula. Ini Mokayu Sekar Mirah, istri Kakang Agung Sedayu, berkata Rara Wulan ketika ia memperkenalkan Sekar Mirah. Sekar Mirah pun mengangguk hormat sebagaimana Raras, sementara Rara Wulan berkata. Sedangkan kedua anak muda ini, bukankah pernah datang kemari sebelumnya? Barulah Raras menyadari bahwa di antara keduanya itu terdapat anak muda yang telah langsung menyelamatkannya di Tegal Wuru. Karena itu, maka terasa jantungnya pun berdebar semakin cepat di dadanya. Tetapi Raras tidak dapat menghindar lagi. Apalagi ketika kemudian ayahnya mempersilahkan mereka untuk duduk kembali. Demikianlah, maka Raras pun telah duduk bersama keluarganya dan keempat orang di pendapa. Rara Wulan yang banyak bertanya tentang keadaannya. Sekali-kali Sekar Mirah pun berbicara pula menyela pembicaraan Rara Wulan yang panjang. Namun kadang-kadang Raras tidak langsung menjawab pertanyaan Rara Wulan. Justru ia memandang Gelagah Putih sambil berkata. Kisanak itulah yang lebih tahu, bagaimana aku akhirnya dapat dibebaskan dari tangan orang kerdil itu. Sekali-kali Gelagah Putih menyambung pembicaraan itu pula. Namun Sabung Sarilah lebih yang banyak menunduk dan berdiam diri. Hanya satu dua saja ia menanggapi pertanyaan yang kadang-kadang dilemparkan kepadanya. Kemudian menunduk kembali dan berdiam diri. Bahkan kadang-kadang di luar sadarnya, Raras menyatakan kekecewaannya terhadap Raden Teja Prabawa yang ternyata tidak berbuat sesuatu yang berarti untuk membebaskannya. Namun setiap kali Raras tanpa sadar menyatakan kekecewaannya itu, maka ayah atau ibunya yang membelokkan pembicaraannya. Ternyata kehadiran Rara Wulan memang memberikan kesegaran pada Rara. Gadis itu sekali-sekali sudah dapat tersenyum dan bahkan tertawa. Sementara itu suasana menjadi semakin longgar pula. Sabung Sari telah dapat ikut masuk dalam pembicaraan yang sekali-kali menyinggung keadaan Mataram sehari-hari. Sementara Nyi Rangga pun telah mempersilahkan berkali-kali untuk menghirup minuman dan makan makanan yang disuguhkan. Untuk membantu menenangkan Raras, maka Gelagah Putih pun telah menceritakan pertemuannya dengan Bajang Bertangan Baja dalam perjalanannya menuju ke rumah Ki Rangga. Benar begitu, bertanya Ki Rangga Wibawa. Benar Ki Rangga. Sekar Mirahlah yang menjawab. Kami memang tidak mengira bahwa kami akan bertemu dengan Bajang. Nampaknya ia bersungguh-sungguh untuk meninggalkan Mataram, setelah Ki Tumenggung Reda berada di tangan Ki Patih Mandaraka untuk mendapatkan keputusan atas kesalahan yang pernah dilakukannya. Syukurlah. Ki Rangga mengangguk-angguk. Lalu katanya kepada Raras. Nah, kau dengar itu Raras? Dengan demikian maka kau seharusnya menjadi lebih tenang, karena ancaman atasmu telah tidak ada lagi. Raras mengangguk kecil. Meskipun demikian, sudah tentu bahwa hatinya tidak akan dapat dengan serta-merta menjadi tenang, meskipun Bajang Bertangan Baja itu sudah berjanji untuk tidak berbuat apa-apa lagi, bahkan akan meninggalkan kota raja. Meskipun demikian, berita tentang kepergian Bajang Bertangan Baja meninggalkan kota raja itu diterima oleh Ki Rangga Wibawa dengan harapan bahwa ketenangan keluarganya akan segera dapat kembali. Meskipun demikian, masih ada sesuatu yang terasa mengganggu perasaan kedua orang tua Raras. Justru sikap Raras kepada Raden Teja Prabawa.
Apalagi ketika kedua orang tua Raras itu mengetahui dari Kirangga Wiramijaya, bahwa sebenarnya sudah beberapa lama Raras merasa kecewa terhadap sikap Raden Teja Prabawa, sehingga apa yang terjadi kemudian itu justru menekankan kekecewaannya itu. Tetapi kedua orang tua itu masih harus menunggu sikap Raras yang sebenarnya, setelah hatinya menjadi tenang. Dalam pada itu, maka Rara Wulan yang sudah cukup lama tidak bertemu dengan Raras, sementara Raras baru saja mengalami kesulitan, tidak segera minta diri. Sekar Mirah juga membiarkan keduanya mendapat kesempatan berbincang panjang. Bahkan Kirangga dan Nyirangga ikut berbesar hati bahwa kedatangan Rara Wulan agaknya mempunyai pengaruh yang baik atas Raras. Tetapi bukan saja Rara Wulan yang membuat Raras sedikit cerah. Ternyata kehadiran orang-orang yang telah menyelamatkannya itu memberikan perasaan tenang kepadanya. Di luar kehendaknya Raras telah mengagumi anak-anak muda yang bersikap jantan, sebagaimana Gelagah Putih dan Sabung Sari. Kekaguman itu seakan-akan telah mendorongnya untuk lebih memperhatikan anak-anak muda itu, sadar atau tidak sadar. Lebih-lebih anak muda yang telah melindunginya di Tegal Wuru. Dan Raras pun tahu anak muda itu bernama Sabung Sari. Tetapi pertemuan itu pun akhirnya sampai ke batasnya. Setelah cukup lama Rara Wulan berada di rumah Raras, maka ia pun akhirnya telah minta diri pula, bersama-sama dengan Sekar Mirah, Gelagah Putih dan Sabung Sari. Dalam pada itu maka Gelagah Putih dan Sabung Sari harus segera memberi laporan tentang bajang bertangan baja itu kepada Agung Sedayu, sedangkan Agung Sedayu akan melaporkannya kepada Ki Wirayuda. Sepeninggal keempat tamu itu, maka Raras pun kembali ke dalam biliknya dengan wajah murung. Meskipun demikian gadis itu memang nampak menjadi agak tenang. Agaknya berita tentang bajang bertangan baja yang akan meninggalkan Mataram itu memang berpengaruh atas ketenangan perasaannya. Tetapi di sisi lain, Kirangga dan Nyirangga memang merasa agak heran, dari mana Raras mengetahui banyak hal tentang Raden Teja Prabawa yang dianggapnya kurang jantan itu. Ketika Raras sudah berada di biliknya, maka Kirangga dan Nyirangga pun telah mengikutinya pula. Bahkan keduanya pun kemudian duduk pula di amben panjang di sebelah pembaringan Raras. Ternyata Nyirangga tidak dapat menahan diri untuk tidak menanyakan kepada anak gadisnya, dari mana ia mengetahui, atau kenapa ia menganggap, bahwa Teja Prabawa tidak bersifat sebagai laki-laki jantan, meskipun Nyirangga tidak ingin menanyakan sikap Raras terhadap anak muda itu. Karina itu, maka katanya. Raras, sikapmu akhir-akhir ini terhadap Raden Teja Prabawa agak berubah. Dari mana kau tahu atau mendengar bahwa sikap Raden Teja Prabawa telah mengecewakanmu, sebagaimana kau katakan? Raras menarik nafas dalam-dalam. Dengan agak ragu ia menjawab. Bukankah aku mengenalnya dengan baik, Ibu? Selama aku menjadi kawannya yang terdekat, maka aku semakin mengenali sifat-sifatnya. Semakin lama aku justru semakin kecewa. Raden Teja Prabawa memang tidak menunjukkan sifat seorang laki-laki yang bertanggung jawab. Ia selalu mencoba untuk menghindarkan diri dari beban kewajibannya, dan setiap terjadi kesalahan, ia selalu berusaha mencari sasaran untuk menimpakan kesalahan itu. Bahkan kadang-kadang jika hal itu terjadi di antara kami, akulah yang selalu harus mempertanggungjawabkannya. Bahkan ketika aku diambil orang kerdil itu, Teja Prabawa tidak berusaha membebaskan aku, tetapi mencoba membujuk adiknya untuk bersedia menjadi taruhan. Siapakah yang mengatakan kepadamu, bahwa ketika kau berada di tangan orang kerdil itu Teja Prabawa tidak berbuat sesuatu kecuali membujuk adiknya, bertanya Kirangga. Jawab Raras benar-benar mengejutkan Kirangga dan Nyirangga Wibawa. Dengan tidak ragu-ragu Raras menjawab. Wacana, ayah. Wacana, berkata ayahnya dengan dahi yang berkerut. Jadi Wacana yang berkata kepadamu, bahwa Teja Prabawa adalah seorang laki-laki cengeng dan tidak bertanggung jawab? Terutama ketika kau di tangan orang kerdil itu? Ya, jawab Raras dengan pasti. Wacana menjadi tidak telaten dengan sikap Raden Teja Prabawa. Ia sudah merintis satu langkah tertentu. Namun ternyata Ki Lurah Agung Sedayu dengan Kakang Gelagah Putih dan Kakang Sabung Sari telah mendahuluinya. Kirangga mengangguk-angguk. Tetapi bahwa Wacana telah menyampaikan hal itu kepada Raras, telah menjadikan kedua orang tuanya menjadi gelisah. Sebuah pertanyaan telah menggelitik keduanya. Apakah maksud Wacana sebenarnya dengan mengatakan hal itu kepada Raras? Bukankah Wacana ikut mengantar Teja Prabawa ke tanah perdikan Menoreh? Atau Wacana juga merasa kecewa melihat sikap Raden Teja Prabawa sebagai orang laki-laki?
Tetapi baik Kirangga atau Nyi Rangga tidak bertanya lebih lanjut. Mereka masih harus menunggu Raras benar-benar menjadi tenang. Namun dalam pada itu, ternyata Raras telah digelisahkan oleh persoalan yang lain. Kepergian Bajang bertangan baja dari Mataram, meskipun hal itu masih belum pasti, membuat Raras agak menjadi tenang. Tetapi kekecewaannya terhadap Raden Teja Prabawa justru telah membuat gelisah pula. Lebih dari itu, di luar kehendaknya ia telah mengagumi orang yang telah menyelamatkannya. Meskipun setiap kali Raras berusaha untuk menjelaskan kepada diri sendiri bahwa perasaan itu timbul karena merasa berhutang budi. Kepada diri sendiri Raras mencoba bersungguh-sungguh untuk meyakinkan. Beberapa saat kemudian maka Kirangga pun berkata, "Sudahlah. Beristirahatlah Raras, agar kau segera benar-benar menjadi sehat kembali. Biarlah ibumu yang mengawanimu di sini." Raras mengangguk kecil, sementara ibunya berkata, "Berbaringlah dan tidurlah." Ketika ayahnya keluar dari bilik itu, maka Raras pun berbaring sambil berkata, "Bukankah ibu tidak akan pergi?" "Tidak," jawab ibunya. "Aku akan menungguimu. Karena itu tidurlah. Kau tentu merasa lebih tenang sekarang, karena orang kerdil itu berniat untuk meninggalkan Mataram. Meskipun demikian, biarlah para prajurit tetap berjaga-jaga untuk beberapa hari. Baru setelah dapat diyakinkan bahwa Bajang bertangan baja itu benar-benar tidak ada di Mataram, maka penjagaan dapat ditiadakan." Raras mengangguk-angguk kecil. Ia pun kemudian telah membaringkan dirinya, meskipun matanya tidak terpejam, sementara ibunya duduk di sebuah amben panjang bersandar di dinding. Seperti Raras, ternyata angan-angan Nyi Rangga juga menerawang jauh menelusuri jalan kehidupan anak gadisnya, di hari-hari yang lewat atau di masa mendatang. Bersambung ke bab 404. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.